Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 325. Terasa telinga Pangeran Singasari menjadi panas. Tetapi ia harus melihat kenyataan bahwa pertempuran itu telah berlangsung dahsyat sekali. Kiai Nagaraga ternyata memang seorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga bagi Pangeran Singasari, ia akan menjadi lawan yang sangat berat. Tetapi Pangeran Singasari menjadi agak kebingungan, apakah yang akan dilakukan kemudian. Ki Jayaragalah yang kemudian berkata, "Pangeran, masih banyak tugas yang harus Pangeran lakukan. Sebagai seorang panglima, maka Pangeran berkewajiban untuk melihat seluruh medan." Pangeran Singasari mengangguk-angguk. Kata-kata Ki Jayaraga seakan-akan merupakan perintah baginya, sehingga ia pun menjawab, "Baiklah. Aku akan melihat seluruh medan." Dalam pada itu, kabut pun seakan-akan memang telah terangkat. Agaknya Kiai Gringsing yang harus memusatkan perhatiannya atas lawannya tidak sempat lagi untuk mempertahankan kabutnya yang pekat. Atau barangkali Kiai Gringsing memang dengan sengaja mengangkat kabut yang pekat itu, setelah ia mengetahui bahwa orang-orang terpenting dari padepokan itu telah tidak ada lagi. Sejenak kemudian, maka Pangeran Singasari pun telah bergeser dari tempatnya. Ia mulai melihat bahwa pertempuran pun telah terjadi lagi. Namun ia pun melihat bahwa para perwira dan prajurit Mataram mengalami kesulitan. Ki Jayaraga kemudian sempat pula meyakinkan dirinya bahwa lawannya telah tidak berada lagi di arena. Ternyata dua orang cantrik telah mengangkatnya dan membawanya menepi, menjauhi arena pertempuran. Dalam kesulitan itu, maka Pangeran Singasari tidak dapat tinggal diam. Dengan isyarat Ki Jayaraga, maka Pangeran Singasari telah berada di sayap yang berbeda dari sayap yang diperkuat oleh Sabung Sari dan Gelagah Putih, meskipun telah terluka. Namun demikian, keadaan para prajurit Mataram tetap dalam bahaya. Apalagi mereka yang berada di bagian-bagian yang tersekat dinding. Sementara itu, ular naga di dalam gua itu pun menjadi semakin garang. Suaranya semakin mengerikan. Bahkan rasa-rasanya ular naga itu sedang mengamuk dengan dahsyatnya. Kiai Nagaraga dan para penghuni padepokan itu sendiri merasa heran bahwa suara yang mereka dengar demikian menggetarkan jantung. Namun Kiai Nagaraga tidak dapat ingkar bahwa lawannya memang seorang yang luar biasa. Ilmunya sangat tinggi, sehingga mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul oleh semburan lidah apinya. Bahkan mengoyaknya dan menderanya kembali. Tetapi Kiai Nagaraga masih berpengharapan. Agaknya ular naga itu sadar akan kelebihan lawan pemimpin agung padepokan itu, sehingga ular naga itu pun telah menghentakkan kekuatannya pula. Tetapi tiba-tiba telah terjadi sesuatu yang menggemparkan seisi padepokan itu. Tiba-tiba saja, justru pada saat orang-orang padepokan itu siap membantai para prajurit Mataram yang lebih banyak memusatkan perhatiannya untuk melindungi dadanya yang terguncang-guncang oleh suara ular itu, maka suara ular naga itu memekik tinggi, bergaung oleh suara ular naga itu yang semakin panjang. Namun kemudian perlahan-lahan menurun, dan akhirnya diam sama sekali. Apa yang terjadi? Setiap dada orang-orang padepokan Nagaraga telah bertanya kepada diri sendiri. Ternyata bahwa kediaman ular naga itu membawa pengaruh yang besar sekali pada pertempuran yang sedang berlangsung. Orang-orang Nagaraga tiba-tiba merasa kehilangan sandaran kekuatan. Gelagah Putih yang merasa terhambat gerakannya oleh luka-lukanya, namun masih merupakan hantu bagi orang-orang Nagaraga, tiba-tiba saja menjadi sangat gelisah. Ketika Sabung Sari sempat didekatinya, maka ia pun berkata, "Aku menjadi gelisah karena Raden Rangga." Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, "Rasa-rasanya memang sesuatu telah terjadi." Untuk beberapa saat keduanya memperhatikan medan. Ternyata para prajurit Mataram bagaikan bangkit kembali, sementara orang-orang Nagaraga seolah-olah tidak lagi mampu berbuat banyak. Apalagi pada saat yang demikian, Kiai Nagaraga sendiri benar-benar terdesak oleh Kiai Gringsing yang memang segera ingin menyelesaikan pertempuran itu. Di sayap yang lain, Pangeran Singasari telah bertempur pula di antara para prajuritnya yang seakan-akan telah bangkit kembali. "Aku akan melihat gua itu," berkata Gelagah Putih. Sabung Sari termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Aku ikut." Ki Jayaraga telah berdiri bebas. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ia pun segera bergeser meninggalkan medan. Sabung Sari pun mengikutinya pula,
Karena ia pun merasa cemas terhadap Raden Rangga, justru setelah ular naga itu tidak lagi berteriak melengking-lengking. Keseimbangan pertempuran di dalam padepokan pun segera berubah. Kediaman ular naga itu sangat berpengaruh atas pasukan kedua belah pihak. Orang-orang Nagaraga merasa terpukul karena sandaran kekuatan mereka bagaikan telah terbungkam, sedangkan para prajurit Mataram merasa bahwa tekanan di dada mereka telah tidak lagi terasa menghimpit, bahkan terguncang-guncang. Sementara itu, pertempuran antara Kiai Gringsing dan Kiai Nagaraga pun telah sampai di puncaknya. Kedua orang tua itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Setiap kali Kiai Gringsing telah menghentakkan cambuk dengan lambaran segenap kekuatan ilmunya, sehingga serangan lidah api yang terjulur bagaikan lidah ular naga itu telah dikoyakkannya. Ketika suara ular itu berhenti, maka Kiai Nagaraga pun merasa bahwa dukungan kekuatan atas ilmunya pun telah susut. Lidah apinya tidak lagi menjilat dengan panas yang 7 kali lipat dari panasnya api bara batok kelapa. Karena itu, maka ledakan-ledakan cambuk Kiai Gringsing yang tidak begitu keras itu benar-benar telah mengguncang pertahanannya. Jantungnya lah yang kemudian bergetar setiap kali Kiai Gringsing menghentakkan cambuknya sendal pancing. Kiai Nagaraga yang terdesak itu, seakan-akan tidak lagi mempunyai ruang untuk bergerak. Karena itu, maka Kiai Nagaraga dengan sisa kekuatan ilmu yang ada pada dirinya, berusaha untuk mencegah Kiai Gringsing mendekat dan semakin mendekat. Jika getaran suara cambuknya mampu menggetarkan dan mengguncangkan jantungnya, apakah jadinya jika ujung cambuk itu menyentuh kulitnya? Yang kemudian dilakukan oleh Kiai Nagaraga, bukan lagi memancarkan semburan api dari telapak tangannya yang terbuka, tetapi Kiai Nagaraga yang merasa kehilangan sandaran kekuatan itu telah melemparkan gumpalan api yang ganas ke arah Kiai Gringsing. Tetapi Kiai Gringsing yang tua itu ternyata masih cukup tangkas. Setiap kali gumpalan api meluncur ke arahnya, Kiai Gringsing masih sempat mencambuknya, sehingga bola-bola api itu pun telah pecah pula berserakan. Namun ternyata bahwa pecahan gumpalan api itu masih terasa panas di tubuh Kiai Gringsing, sehingga semakin sering gumpalan api itu meluncur ke arahnya, maka rasa-rasanya udara di sekitarnya pun menjadi semakin panas. Ternyata Kiai Gringsing tidak dapat membiarkan keadaan itu berlangsung lebih lama. Ia harus menghentikan sumber gumpalan api yang selalu menyerangnya. Bukan sekedar menangkis serangan-serangan itu, sebab dengan demikian maka kesempatannya untuk mengalahkan lawannya menjadi sangat sempit. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian telah mengambil langkah sebagaimana dilakukan oleh lawannya. Ia tidak saja meloncat-loncat menghindar, menghancurkan gumpalan-gumpalan api dengan juntai cambuknya, tetapi Kiai Gringsing pun telah menyerang pula dengan garangnya. Berlambarkan ilmu yang sangat tinggi yang ada padanya, maka ia telah benar-benar mendesak lawannya. Udara yang semakin panas di sekitarnya telah mendorongnya untuk mempercepat gerakannya, sebelum ia kehabisan tenaga untuk mengatasi panasnya udara yang bagaikan membakar tubuhnya. Keringat Kiai Gringsing telah membasahi seluruh tubuhnya. Dengan tangkas ia meloncat menghindar ketika sebuah gumpalan api meluncur ke arahnya. Namun gumpalan berikutnya telah menyusulnya, sehingga Kiai Gringsing tidak sempat lagi bergeser dari tempatnya. Tetapi Kiai Gringsing telah melecutkan cambuknya untuk memecahkan gumpalan api itu. Tetapi ketika panasnya terasa membakar kulitnya, maka Kiai Gringsing tidak lagi mengekang dirinya. Ia telah meloncat dengan garangnya, demikian cepatnya, sehingga Kiai Nagaraga tidak sempat menahannya dengan serangan apinya. Ketika Kiai Nagaraga siap untuk melakukannya, maka di luar perhitungannya, ujung cambuk Kiai Gringsing seakan-akan telah terjulur memanjang, justru mematuk dadanya. Terdengar keluhan tertahan. Kiai Nagaraga telah mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi perasaan sakit. Namun, ujung cambuk yang terjulur itu, seakan-akan telah mengoyak kulit dagingnya. Kiai Nagaraga adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun ternyata bahwa ia tidak mampu melawan tajamnya ujung cambuk Kiai Gringsing. Namun pada saat yang sangat sulit itu, Kiai Nagaraga sempat melepaskan serangannya tanpa menghiraukan perasaan sakit yang menghentak, sementara kulit dan dagingnya telah terkoyak. Satu hentakan yang tidak sempat diperhitungkan oleh Kiai Nagaraga karena didorong oleh kemarahan yang mencengkam jantung. Dengan menghentakkan kekuatan dan ilmunya, maka darah yang mengalir dari lukanya bagaikan telah didorong pula memancar dari luka itu. Tetapi sementara itu, Kiai Gringsing yang baru saja menjulurkan cambuk telah terlambat pula mengelak. Meskipun gumpalan api tidak mengenai dadanya,
tetapi pundaknya telah tersentuh pula, sehingga bukan saja pakaiannya, tetapi kulit Kiai Gringsing pun telah terbakar pula. Ternyata sentuhan itu demikian kuat dan panasnya, sehingga Kiai Gringsing telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan hampir saja ia telah kehilangan keseimbangannya. Namun dengan susah payah Kiai Gringsing berhasil tetap tegak pada kedua kakinya. Dalam keadaan yang demikian Kiai Gringsing masih tetap menyadari bahwa serangan Kiai Nagaraga itu akan dapat datang setiap kali. Karena itu, betapapun kesulitan yang dialaminya, namun ia harus bersiap menghadapi kemungkinan itu. Tetapi ternyata serangan Kiai Nagaraga itu tidak segera datang. Ketika Kiai Gringsing sempat memperhatikan lawannya, maka Kiai Nagaraga justru sedang berusaha untuk mengatasi kesulitan pada dirinya. Kiai Gringsing tidak ingin kehilangan waktu. Karena itu, maka ia pun segera berusaha mendekatinya. Ia tidak ingin menjadi sasaran serangan tanpa dapat membalas lawannya. Kiai Nagaraga justru telah terduduk. Ia berusaha untuk memusatkan nalar budinya. Dengan sisa kekuatan yang ada padanya, maka Kiai Nagaraga itu pun telah mengangkat tangannya. Tetapi Kiai Gringsing tidak mau terlambat. Ia justru meloncat mendekat. Dengan sepenuh kekuatan yang tersisa, dilambari dengan ilmunya yang tinggi, Kiai Gringsing telah menyerang lawannya. Memang keduanya orang-orang yang pilih tanding. Hampir bersamaan pula Kiai Nagaraga telah melontarkan serangannya pula. Keduanya tidak sempat mengelakkan dirinya. Ujung cambuk Kiai Gringsing yang mengarah ke dada lawannya, telah membentur serangan Kiai Nagaraga. Satu benturan keras telah terjadi sebagaimana sebelumnya. Gumpalan api itu pun telah pecah. Namun agaknya terlalu dekat dengan sumber serangannya, sehingga panasnya yang bagaikan bergejolak itu telah mengenai bukan saja Kiai Gringsing, tetapi juga Kiai Nagaraga sendiri. Kiai Nagaraga sekali lagi harus berusaha mengatasi perasaan nyeri karena panasnya api. Namun pada saat yang bersamaan, Kiai Gringsing telah sempat melecutkan cambuknya. Juntainya terayun keras sekali bukan saja dalam wujud kewadagannya, namun pada juntai cambuknya itu telah mengalir kekuatan yang sangat dahsyat. Kiai Nagaraga melihat ayunan cambuk itu. Tetapi ia tidak sempat berbuat sesuatu. Yang dapat dilakukan adalah dengan tergesa-gesa menyerang Kiai Gringsing dengan ilmunya. Ledakan cambuk pun telah terdengar bagaikan desah kematian. Kiai Nagaraga menggeliat ketika juntai cambuk itu membelit tubuhnya. Namun ia masih sempat menghentakkan ilmunya yang sudah menjadi semakin lemah, menyerang Kiai Gringsing. Namun Kiai Gringsing telah menjatuhkan dirinya pada saat gumpalan api yang tidak lagi segarang sebelumnya menyambarnya. Ketika Kiai Gringsing kemudian perlahan-lahan bangkit, maka dilihatnya Kiai Nagaraga terbaring diam. Perlahan-lahan Kiai Gringsing mendekatinya untuk mengurai juntai cambuknya yang membelit tubuh itu. Kiai Gringsing melihat Kiai Nagaraga itu masih tersenyum. Karena itu, maka ia pun telah berlutut di sebelahnya. Betapapun perasaan sakit pada pundaknya yang terbakar, namun Kiai Gringsing berusaha menahankannya. Ki Jairaga yang kemudian mendekatinya pula berdesis. "Kiai, apakah kau rasakan racun pada luka-lukamu?" Ternyata Kiai Nagaraga mendengar pertanyaan itu. Katanya sambil tersenyum, "Api itu tidak beracun Kisanak. Hanya dalam lidah api sajalah aku dapat menyemburkan racun ke arah sasaran." Ki Jairaga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku telah terkena racun itu." "Ya. Adikku telah menyerang Kisanak dengan racun," jawab Kiai Nagaraga yang sudah dalam keadaan yang sangat parah. Belitan juntai cambuk Kiai Gringsing telah meninggalkan goresan luka di tubuh pemimpin agung Padepokan Nagaraga itu. Meskipun luka di tubuh itu tidak nampak terlalu parah, tetapi sebenarnya lah keadaan di dalam tubuh Kiai Nagaraga telah mengalami kesulitan yang gawat. "Kisanak," berkata Kiai Nagaraga. "Tidak salah bahwa Panembahan Senapati telah menyertakan Kisanak dalam tugas ini. Aku tidak menyombongkan diri, tetapi seandainya yang berdiri di hadapanku adalah Pangeran Singasari, maka aku kira ia tidak akan mampu bertahan sepenginang saja." Kiai Gringsing mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Kau luar biasa Kiai." "Jangan memuji," berkata Kiai Nagaraga. "Aku akan mati. Padepokan ini pun akan hancur. Aku tidak mengerti, kenapa suara ular naga yang menjadi tumpuan kekuatan kami itu tiba-tiba terdiam. Apakah mungkin dalam keadaan seperti ini, Panembahan Senapati sendiri telah datang dan membungkam suara naga itu?"
Kau terlalu terpengaruh oleh kepercayaanmu itu, berkata Kiai Gringsing. Seandainya tidak memperdulikan ular itu, mungkin kau tidak akan terbaring dalam keadaan gawat seperti ini. Tidak. Kiai Nagaraga menggeleng. Kekuatan kami tergantung pada suara yang memancarkan kekuatan ilmu itu. Jadi, kalian tidak akan mampu bertempur di luar sarangmu ini? Di tempat lain kau tidak akan mendengar suara naga itu, berkata Kiai Gringsing. Tetapi dengan restunya, tidak akan ada bedanya, berkata Kiai Nagaraga yang semakin lemah. Lalu katanya, orang-orangku tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Semuanya akan hancur. Tetapi itu adalah akibat yang memang mungkin terjadi. Kiai, berkata Kiai Gringsing. Apakah aku boleh mencoba untuk berbuat sesuatu atas keadaan Kiai? Kiai Nagaraga tersenyum. Aku akan mati. Tetapi aku tidak tahu, kenapa suara ular naga itu terhenti. Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun keadaan orang itu memang sudah menjadi semakin gawat. Kiai Gringsing sendiri memang sudah menduga, bahwa tidak akan ada usaha yang dapat menyelamatkan orang itu, kecuali jika terjadi satu keajaiban. Para pengikut Kiai Nagaraga pun telah menjadi gempar. Bahwa suara ular naga itu terdiam, jantung mereka bagaikan telah terdiam. Apalagi mereka yang kemudian melihat, bagaimana Kiai Nagaraga sendiri terlempar dari arena dan jatuh terguling. Kemudian tanpa mampu bangkit lagi, lawan-lawannya justru telah berjongkok di sisinya. Sementara itu, Pangeran Singasari memang mengamuk sejadi-jadinya. Ia telah menunjukkan kemampuan ilmunya dengan tidak memperhitungkan lawannya. Karena itu, maka medan pun menjadi bercerai-berai. Tidak seorang pun yang kemudian siap untuk melawan Pangeran Singasari. Dalam pada itu, Kiai Nagaraga memang sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun pada saat-saat terakhir ia masih berkata, Kisanak, tolonglah. Mungkin kau dapat melihat kenapa Kiai Nagaraga tiba-tiba telah terdiam. Apakah Kiai Nagaraga marah kepadaku? Tidak Kisanak. Kiai Nagaraga yang kau maksud sama sekali tidak marah kepadamu. Tetapi jika ia marah, maka ia akan marah kepadaku, jawab Kiai Gringsing. Kiai Nagaraga menarik nafas. Namun betapa sulitnya jalan pernafasannya. Dengan sendat ia pun berkata, Kisanak, Mataram telah berhasil memotong satu kekuatan yang akan mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh Madiun. Namun tolong sampaikan kepada Panembahan Senapati, bahwa Panembahan Madiunlah yang berhak menjadi raja menguasai bumi Pajang, karena Panembahan Madiun adalah keturunan darah lurus dari Demak. Haknya lebih besar dibandingkan dengan Pangeran Benawa yang berada di Pajang sekarang. Apalagi dibandingkan dengan Panembahan Senapati. Adalah deksura dan tidak tahu diri bahwa Panembahan Senapati tetap berniat untuk menguasai bumi ini. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang mengerti bahwa Panembahan Madiun yang berada di Madiun itu memiliki hak pula atas keraton. Tetapi karena jalur pemerintahan itu telah meniti kepada Mas Karbet yang juga disebut Jaka Tingkir dan bergelar Sultan Hadiwijaya, maka sebenarnya lah bahwa jalur itu memang sudah bergeser. Tetapi Kiai Gringsing tidak menjawab. Ketika orang yang menyebut dirinya Kiai Nagaraga itu kemudian memejamkan matanya, Kiai Gringsing masih mendengar kata-katanya perlahan sekali. Kalian telah menang Kisanak. Tetapi bukan Pangeran Singasari. Tolong, sampaikan kepada Kiai Nagaraga, bahwa aku tidak dapat bertahan terhadap cambukmu. Kiai Gringsing tidak sempat menjawab ketika orang itu kemudian benar-benar memejamkan matanya dan nafasnya pun kemudian telah berhenti mengalir. Seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu pun telah terbunuh di pertempuran. Ketika Kiai Nagaraga itu telah tidak bergerak sama sekali, maka Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga pun telah bangkit dan berdiri mengamati seluruh arena. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat Pangeran Singasari yang bertempur dengan garangnya. Keduanya pun kemudian mendekatinya. Kiai Gringsing yang kemudian menyusup di sebelahnya telah menggamitnya sambil berkata, pertempuran sudah selesai. Pangeran Singasari terkejut. Kemudian katanya lantang, jangan bermimpi dalam keadaan seperti ini. Kiai Gringsing tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian mengangkat wajahnya menghadap ke arena sambil berkata dengan suara yang tidak begitu keras, tetapi dilambari dengan tekanan ilmunya yang tinggi,
sehingga suaranya itu telah berkumandang di segenap padepokan itu, sebagaimana suara ular naga yang telah menggetarkan jantung setiap prajurit Mataram. Orang-orang Nagaraga, ketahuilah bahwa pemimpin agung padepokan ini, Kiai Nagaraga, telah terbunuh di peperangan. Tidak ada kesempatan lagi bagi kalian untuk berbuat apapun juga. Karena itu, letakkan senjata. Ular naga yang menjadi sandaran kekuatan kalian itu pun telah menyerah. Ular itu tidak lagi mampu bergaung lagi. Adalah satu pertanda bahwa kalian memang harus menyerah. Ternyata suara Kiai Gringsing itu dapat didengar di seluruh padepokan meskipun lamat-lamat. Namun orang-orang padepokan Nagaraga memang sudah berputus asa. Yang pertama-tama meletakkan senjata mereka adalah mereka yang berada di induk padepokan itu. Mereka yang bertempur langsung di bawah pimpinan Kiai Nagaraga, dan apalagi setelah mereka menyaksikan guru agung mereka itu sudah dikalahkan dan bahkan terbunuh. Para perwira Mataram yang menjadi garang itu hampir saja sulit untuk dikekang. Tetapi justru ketaatan mereka terhadap paugeran bagi seorang prajurit, betapapun jantung mereka bergejolak, namun mereka memang harus menghentikan pertempuran. Pangeran Singasarilah yang justru tiba-tiba marah kepada Kiai Gringsing. Akulah panglima di sini. Aku tahu, jawab Kiai Gringsing. Tetapi jika pangeran berpegang teguh pada sikap pangeran sebagai panglima, maka pangeran sudah tidak akan sempat menyebut diri pangeran sebagai panglima lagi. Kenapa? Bertanya Pangeran Singasari. Dalam pandangan mata Pangeran Singasari, wajah Kiai Gringsing yang tua dan lembut itu seakan-akan telah berubah. Kerut di dahinya serta sorot matanya yang tajam, melukiskan gejolak di dalam hatinya. Pangeran, berkata Kiai Gringsing. Jika pangeran berkeras hati untuk tetap bertindak sebagai seorang panglima dalam perang ini, dan berpendirian bahwa pangeran harus berhadapan dengan Kiai Nagaraga, maka aku yakin pangeran sudah dikalahkannya. Tergantung kepada Kiai Nagaraga, apakah ia akan membunuh pangeran atau tidak. Cukup, potong Pangeran Singasari. Wajahnya menjadi merah oleh kemarahan yang bergetar di dalam hatinya. Tetapi Kiai Gringsing tidak menghiraukannya. Sekali lagi mengangkat wajahnya sambil berteriak. Atas nama Panembahan Senapati di Mataram, serta Panglima Pasukan Mataram, Pangeran Singasari, aku minta semua orang dari padepokan ini meletakkan senjata. Jantung Pangeran Singasari bagaikan telah membara. Namun agaknya Kiai Gringsing telah kehabisan kesabaran menghadapi sikap Pangeran Singasari. Dalam pada itu, maka orang-orang Nagaraga memang tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun segera meletakkan senjata mereka dan bergeser mundur, menyatukan diri dengan kawan-kawan serta saudara-saudara seperguruan mereka. Ternyata bahwa Pangeran Singasari memang tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu Kiai Gringsing pun kemudian berkata, "Sekarang terserah kepada Pangeran. Apa yang akan Pangeran lakukan sebagai Panglima Pasukan Mataram? Orang-orang Nagaraga telah menyerah. Mudah-mudahan yang lain pun demikian pula." Pangeran Singasari menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing masih berkata, "Perintahkan orang-orang Nagaraga untuk memberitahukan kepada mereka yang berada di tempat-tempat yang tersekat, bahwa induk pasukan mereka telah menyerah." Tanpa menunggu jawab Pangeran Singasari, Kiai Gringsing telah bergeser menjauh. "Kiai, kau akan kemana?" bertanya Pangeran Singasari. "Mencari Raden Rangga," jawab Kiai Gringsing. Kemenakan pangeran itu adalah anak muda yang luar biasa. Ia berusaha untuk melakukan tugas-tugas berat bagi ayahandanya. Tetapi secara kebetulan apa yang dilakukannya tidak berkenan di hati ayahandanya. Meskipun kadang-kadang ia masih juga melakukan kenakalan anak-anak. Pangeran Singasari tidak menjawab. Sementara itu Kiai Gringsing pun berjalan semakin jauh, menghampiri Ki Jayaraga, dan bersama-sama mereka meninggalkan tempat itu. Demikian mereka sampai di regol padepokan, maka tiba-tiba saja keduanya telah berlari dengan cepat menuju ke mulut goa sarang ular naga yang disebut juga Kiai Nagaraga itu, sementara Pangeran Singasari telah memerintahkan orang-orang Nagaraga sendiri untuk memberitahukan ke seluruh sudut padepokan, bahwa Kiai Nagaraga dan dua orang adiknya yang menjadi pemimpin tertinggi padepokan itu sudah terbunuh, serta semua orang di pasukan induk telah menyerah. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga memang menjadi cemas tentang keadaan Raden Rangga. Mereka menghubungkan kepergian Raden Rangga dengan ular naga di dalam goa itu.
Meskipun mereka tahu bahwa agaknya Gelagah Putih dan Sabung Sari juga telah mendahului mencari Raden Rangga, namun keduanya merasa perlu dengan cepat mencarinya. Beberapa saat kemudian, mereka memang sudah berada di mulut goa. Dengan ragu-ragu Kiai Gringsing berkata, "Kita masuk ke dalam." Ki Jayaraga mengangguk. Katanya, "Kita harus menemukan Raden Rangga. Pada saat kita datang sebelumnya, ular naga ini juga menjerit-jerit. Demikian mereka memberikan seekor kambing, maka ular itu telah terdiam." Kiai Gringsing menggeretakkan giginya. Meskipun Ki Jayaraga tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi rasa-rasanya Kiai Gringsing mengerti maksudnya. Satu pertanyaan terbersit dalam kata-kata itu. Apakah ular itu terdiam setelah menelan Raden Rangga sebagaimana ular itu menelan seekor kambing? Namun Kiai Gringsing telah membantah sendiri di dalam hatinya. Raden Rangga bukan seekor kambing. Keduanya pun kemudian dengan hati-hati telah memasuki goa itu. Mereka sadar bahwa mereka akan bermain-main dengan racun dan bisa. Sementara itu luka-luka bakar di tubuh keduanya kadang-kadang masih terasa nyeri. Namun kegelisahan mereka membuat mereka melupakan rasa nyeri itu. Ternyata bahwa beberapa langkah di dalam goa itu terdapat semacam lekuk yang memang agak dalam. Itulah sebabnya maka seekor kambing yang didorong masuk tidak akan dapat lagi berlari keluar. Sebenarnya lah bahwa goa itu memang mempunyai rongga yang besar di dalam. Bahkan sekali-sekali mereka melihat cahaya yang menusuk dari atap goa itu. Sehingga dengan demikian, maka mereka menyadari bahwa tentu ada lubang-lubang di atas goa. Tetapi menurut perhitungan mereka, maka ular naga itu tentu berada di tempat yang lebih dalam, di tempat yang gelap, yang tidak disentuh oleh sinar-sinar dari luar, langsung atau tidak langsung. Dalam keremangan ruang di dalam goa, keduanya sulit sekali untuk melihat jejak. Tetapi sekali-sekali mereka sempat juga menemukan pertanda. Mereka telah melihat pada dinding goa, batu padas yang pecah, dan jalur-jalur yang nampaknya sengaja digoreskan oleh tangan-tangan manusia. Kita tidak tahu, apakah jejak ini dibuat oleh Raden Rangga, atau kemudian oleh Gelagah Putih dan Sabung Sari, desis Kiai Gringsing. Ki Jayaraga mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, nampaknya tidak ada simpangan yang memungkinkan seseorang masuk. Kita akan mengikuti jalur ini, berkata Kiai Gringsing. Kedua orang itu pun telah berjalan terus dengan sangat berhati-hati. Banyak hal dapat terjadi. Sementara goa itu pun semakin dalam menjadi semakin gelap. Namun ketajaman penglihatan kedua orang itu pun akhirnya dapat menuntun mereka ke suatu tempat yang sangat mendebarkan jantung. Ada seleret sinar tipis dari langit-langit ruang yang besar, sehingga mereka dapat melihat apa yang ada di dalam ruang itu. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga tertegun ketika mereka melihat Gelagah Putih dan Sabung Sari berjongkok di sebelah tubuh yang terbaring diam. Dengan segera mereka mengetahui bahwa tubuh itu tentu Raden Rangga. Karena itu, maka mereka pun segera meloncat mendekat. Sabung Sari dan Gelagah Putih hanya berpaling saja kepada kedua orang tua itu. Tetapi mereka tidak beranjak dari tempatnya. Raden Rangga, bertanya Kiai Gringsing hampir berdesis. Ya, sahut Gelagah Putih dengan suara yang dalam tertahan di kerongkongan. Kiai Gringsing pun kemudian telah berjongkok pula. Di sampingnya Ki Jayaraga juga berjongkok sambil mengamati tubuh itu. Raden, desis Kiai Gringsing. Dalam keremangan mereka melihat Raden Rangga membuka matanya. Bahkan senyumnya nampak menghiasi bibirnya. Dengan suara yang lemah Raden Rangga itu berdesis. Akhirnya Kiai berdua datang juga. Aku memang sudah pasti bahwa Kiai berdua akan datang, sebagaimana Gelagah Putih dan Sabung Sari. Ya Raden, sahut Kiai Gringsing. Kami memang mencari Raden karena kami yakin pula Raden ada di sini. Ular itu ada di dalam relung itu, berkata Raden Rangga kemudian. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga berpaling ke arah sebuah relung yang besar. Tetapi mereka tidak melihat sebagaimana dikatakan oleh Raden Rangga. Kiai berdua dapat mendekat dan memasuki relung itu untuk melihatnya, berkata Raden Rangga. Tetapi, biarlah aku mencoba mengobati Raden Rangga, berkata Kiai Gringsing. Raden Rangga menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak ada yang perlu diobati Kiai. Aku memiliki penangkal racun dan bisa yang sangat kuat.
Seandainya Kiai berusaha mengobati racun yang ada di dalam tubuhku, maka kekuatan obat Kiai Gringsing tidak akan lebih baik dari obat yang sudah ada di dalam diriku. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Raden? Bertanya Kiai Gringsing. Tidak ada apa-apa, jawab Raden Rangga. Tetapi tidak seorang pun yang menganggap bahwa Raden Rangga itu memang tidak apa-apa. Tubuhnya menjadi lemah dan gemetar. Meskipun Raden Rangga sendiri mengatakan bahwa ia tidak akan mengalami kesulitan, namun keadaannya nampak sangat parah. Kiai, berkata Raden Rangga, kemudian. Lihatlah, apa yang ada di dalam relung itu. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun telah bangkit dan berjalan ke arah relung itu. Keduanya menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat seekor ular raksasa yang bergulung rapi di relung goa itu. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga termangu-mangu. Namun mereka pun segera melihat, betapapun relung goa itu lebih gelap, di antara kedua belah mata ular naga itu, tertancap bambu gadingnya Raden Rangga. Tongkat yang merupakan senjata andalannya. Ular itu sudah mati Kiai, berkata Ki Jayaraga sambil mendekati ular itu. Ketika mereka mengamati kepala ular itu, maka mereka pun yakin bahwa ular itu memang telah mati. Tetapi keduanya sama sekali tidak berniat untuk mengambil tongkat bambu yang tertancap di dahi ular itu. Ketika mereka kemudian memperhatikan tubuh ular itu lebih saksama, meskipun dalam gelap maka mereka melihat betapa tubuh itu penuh dengan luka-luka. Darah yang beku membekas di mana-mana. Dari kepala sampai ke ujung ekornya. Bukan main, geram Ki Jayaraga. Kita akan melihat dinding goa. Keduanya pun kemudian telah keluar dari relung itu. Mereka mulai memperhatikan dinding itu dengan saksama. Barulah mereka melihat dalam kegelapan yang samar, bahwa dinding goa itu telah pecah-pecah pula. Dengan demikian Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga dapat membayangkan betapa dahsyatnya pertempuran yang telah terjadi di dalam goa itu. Setidak-tidaknya ular naga itu telah bergulung-gulung, meronta, menggeliat dan membelit-belit dengan dahsyatnya. Bagaimana dengan Raden Rangga itu sebenarnya? Bertanya kedua orang itu di dalam hati mereka. Demikianlah, maka keduanya telah kembali mendekati Raden Rangga. Namun mereka mendengar Raden Rangga berkata sendat. Nah, bagaimana pendapatmu? Tentang apa Raden? Bertanya Kiai Gringsing. Tentang naga yang telah mati itu atau tentang caranya mati? Kedua-duanya, berkata Raden Rangga. Satu peristiwa yang dahsyat, jawab Kiai Gringsing. Bahwa ular yang demikian besarnya terbunuh dalam peristiwa yang tentu sangat mendebarkan, menilik luka-luka di tubuh ular itu serta dinding-dinding goa yang pecah-pecah. Kemudian cara mati ular itu pun sangat menarik. Ular itu sempat menyimpan dirinya di dalam relung goa itu dan bergulung dengan rapinya, sebagaimana seekor naga sedang tidur. Itulah yang paling menarik, berkata Raden Rangga. Ular itu sempat mengatur dirinya menjelang kematiannya. Tetapi, desis Kiai Gringsing. Bagaimana dengan Raden? Aku tidak apa-apa, jawab Raden Rangga dengan suara yang semakin parau. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing menganggap bahwa udara di dalam goa itu terlalu pengap. Justru pada saat-saat keadaan Raden Rangga menjadi semakin gawat, maka lebih baik jika tubuh yang lemah itu dibawa keluar. Di udara terbuka yang terang, mungkin dapat dilakukan sesuatu. Raden, berkata Kiai Gringsing. Apakah Raden tidak berkeberatan jika aku mohon agar Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangkat Raden keluar? Raden Rangga tersenyum. Katanya. Baiklah. Aku pun sudah merasa terlalu sesak di dalam goa ini. Meskipun ruang ini cukup besar dan udara pun sempat masuk lewat lubang-lubang kecil di langit-langit goa dan dari lubang masuk, namun rasa-rasanya akan lebih segar jika dapat menghirup udara di luar ruang ini. Kiai Gringsing menarik nafas. Ia pun kemudian memberikan isyarat kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih untuk membawa Raden Rangga keluar dari goa itu. Demikianlah. Maka mereka pun telah menyusuri lorong-lorong yang ada di dalam goa itu untuk membawa tubuh Raden Rangga yang lemah itu keluar. Kiai Gringsing berjalan di paling depan untuk mengamati jalan yang akan mereka lalui, sementara Ki Jayaraga berjalan di paling belakang. Bahkan kadang-kadang Ki Jayaraga itu telah membantu pula mengangkat tubuh Raden Rangga itu. Namun beberapa puluh langkah kemudian Gelagah Putih bagaikan tertegun.
Sabung Sari yang merasakan sesuatu yang tersendat di perasaan Gelagah Putih sehingga menghambat langkahnya bertanya. Kenapa? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Kiai Gringsing pun kemudian telah berhenti pula dan bergeser mendekati. Namun sebelum Gelagah Putih menjawab, Raden Rangga telah mendahului. Gelagah Putih. Kau tidak usah mengingat lagi tongkat Pringgadingku. Biarlah ia menyatu dengan tubuh ular naga yang telah terbunuh itu. Tidak ada orang yang akan dapat mempergunakan tongkat itu dengan cara sebagaimana tongkat itu ada padaku. Di tangan orang lain, tongkat itu tidak lebih dari tongkat biasa saja. Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya. Jadi Raden tidak memerlukannya lagi? Jika pada saatnya aku memerlukannya, aku akan mengambilnya kelak, jawab Raden Rangga. Sekali lagi Gelagah Putih mengangguk. Ia pun kemudian memberi isyarat pula kepada Sabung Sari untuk berjalan terus. Memang agak sulit untuk menyusuri lorong gua itu sambil membawa tubuh Raden Rangga. Namun mereka pun semakin lama telah mendekati mulut gua pula. Dari kejauhan telah nampak semacam lingkaran cahaya yang memancar masuk ke dalam gua itu. Ketika mereka sampai pada semacam dinding yang meskipun tidak begitu tinggi sebelum sampai ke mulut goa, maka Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga telah membantu pula mengangkat tubuh Raden Rangga itu. Baru kemudian kedua orang tua itu meloncat naik. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah keluar dari mulut goa, memasuki lingkungan udara yang segar. Sabung Sari dan Gelagah Putih pun kemudian telah membawa tubuh Raden Rangga itu ke bawah sebatang pohon yang rimbun, dan meletakkan di atas rerumputan yang agak tebal. Di tempat yang lebih terang, mereka melihat betapa tubuh Raden Rangga bagaikan penuh dengan noda-noda merah biru. Tidak ada luka dan tidak ada bekas api yang membakar. Namun yang dilihat oleh Kiai Gringsing adalah noda-noda racun dan bisa. Memang sulit untuk membayangkan apa yang telah terjadi. Ular naga yang penuh dengan luka-luka, dan Raden Rangga yang dicengkam oleh kerasnya bisa. Raden Rangga yang melihat wajah-wajah yang tegang itu berkata, "Jangan terlalu banyak merenungi keadaanku. Jika kalian masih bersedia berbuat baik atasku, maka bawalah aku menghadap ayahanda. Aku akan melaporkan, bahwa aku telah berusaha melakukan perintah ayahanda, dan aku telah sampai ke perguruan Nagaraga. Tetapi apakah aku dapat membantu mengatasi racun di dalam tubuh Raden?" bertanya Kiai Gringsing. "Sudah aku katakan. Aku mempunyai penawar racun yang tidak ada duanya. Namun racun ini masih juga bekerja di dalam diriku," berkata Raden Rangga. Kiai Gringsing termangu-mangu. Ia pun kemudian berusaha meraba tubuh Raden Rangga. Namun Raden Rangga pun berkata, "Satu perintahku Kiai. Bawa aku menghadap ayahanda." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Racun di dalam tubuh Raden Rangga memang sedang bergulat dengan penawar racun yang kuat yang dimiliki Raden Rangga. Namun Kiai Gringsing memang tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka katanya kemudian, "Baiklah Raden. Kita akan segera berangkat kembali ke Mataram. Tetapi kita harus menghadap lebih dahulu Pangeran Singasari." Raden Rangga mengangguk. Ia sadar bahwa ia memang harus minta diri kepada pamannya yang menjadi panglima dari pasukan Mataram untuk mendahului kembali ke Mataram. Sementara pamannya tentu masih akan mengatur segala sesuatunya di Padepokan Nagaraga. Pangeran Singasari tentu masih akan menentukan apa yang sebaiknya dilakukan atas para tawanan. Juga harus mengurus para prajurit Mataram yang gugur dan yang terluka. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun telah mengisyaratkan agar Sabung Sari dan Gelagah Putih membawa anak muda itu ke Padepokan. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing masih menawarkan, "Raden, barangkali Raden masih juga bersedia menelan obat yang mungkin akan dapat membantu daya tahan tubuh Raden, di samping penawar bisa dan racun yang sudah Raden miliki." Raden Rangga mengangguk kecil. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian telah minta agar Gelagah Putih mengambil air yang menitik dari akar-akar rumputan yang tumbuh di dinding goa di luar lubang masuk. Pada batu-batu padas itu rerumputan nampaknya selalu basah, karena sumber air yang terdapat di bagian atas dari sebuah tebing yang tidak terlalu tinggi di sebelah goa itu, yang mengalirkan airnya yang jernih merambah ke rerumputan yang tumbuh di tebing yang berbatu padas itu.
Dengan daun pisang liar yang diambilnya di dekat mulut goa itu pula gelagah putih menampung air itu, dan kemudian membawanya kepada Kiai Gringsing yang kemudian menaburkan serbuk obat ke dalamnya. Raden Rangga tidak menolak untuk minum obat yang akan dapat membantu menguatkan daya tahannya itu, meskipun obat itu bukan penawar racun. Karena seperti yang dikatakan oleh Raden Rangga sendiri, bahwa Raden Rangga telah memiliki penawar racun dan bisa yang kuat sekali. Setelah minum obat itu, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari telah membawa Raden Rangga menuju ke padepokan. Pada saat-saat yang demikian, memang terasa obat yang diberikan Kiai Gringsing berpengaruh atas tubuh Raden Rangga yang sangat lemah itu. Kehadiran mereka memang telah mengejutkan para prajurit Mataram. Pangeran Singasari yang mendapat laporan bergegas mendekati kemenakannya yang kemudian dibaringkan di atas tikar, di pendapa barak induk padepokan Nagaraga itu. "Kau kenapa Rangga?" bertanya Pangeran Singasari. "Aku bermain-main dengan ular naga itu Pamanda," jawab Raden Rangga. Ternyata Raden Rangga masih sempat tersenyum. "Salahmu sendiri," geram Pangeran Singasari. "Sudah aku beritahukan, kalian tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa perintahku. Tetapi aku merasa perlu untuk melakukannya, sementara Pamanda Pangeran sedang terlibat dalam pertempuran yang seru," jawab Raden Rangga. "Bukan kau yang menentukan, perlu atau tidak perlu," jawab Pangeran Singasari. "Tetapi aku, Panglima Pasukan Mataram." "Sudahlah Pangeran," berkata Kiai Gringsing. Keadaan Raden Rangga agaknya cukup parah. Pangeran Singasari menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga anak itu adalah kemenakannya. Tetapi bagi Pangeran Singasari, kelakuan Raden Rangga memang sering menimbulkan persoalan. "Dalam keadaan seperti ini kau harus menyadari Rangga, bahwa kau adalah anak yang tidak pernah patuh kepada orang tua," berkata Pangeran Singasari. "Seharusnya kau mengerti itu. Dan kau tidak mengulanginya lagi." "Pangeran," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Aku menyadari bahwa Raden Rangga memang sering mengambil langkah-langkah yang agaknya mendahului kemauan orang-orang tua. Tetapi dalam hal ini, kita semuanya harus berterima kasih kepadanya. Pangeran harus menilai perbuatan Raden Rangga kali ini bukan sebagai satu pelanggaran atas perintah Pangeran. Tetapi yang dilakukan oleh Raden Rangga kali ini adalah justru satu pengorbanan." "Pengorbanan apa?" "Ia justru meninggalkan pertempuran untuk menuruti kesenangan sendiri. Sementara itu apakah jawabku, jika Kakang Mas Panembahan Senapati bertanya tentang dirinya?" Kakang Mas Panembahan Senapati mungkin menyangka bahwa aku tidak dapat mengawasinya. Pangeran memang tidak dapat mengawasi terus-menerus, karena tugas-tugas Pangeran. Itu wajar. Sementara itu, Raden Rangga menganggap bahwa para prajurit Mataram sedang menghadapi kesulitan. Orang-orang padepokan Nagaraga terlalu yakin bahwa suara ular naga itu berpengaruh atas kekuatan ilmu mereka. Sedangkan para prajurit Mataram agaknya telah terpengaruh pula. Suara ular naga yang bergaung karena relung-relung goa yang besar itu terasa sebagai lontaran kekuatan ilmu yang dahsyat, yang mampu mengguncang jantung. Perasaan yang demikian, ternyata sangat berpengaruh atas pertempuran ini, berkata Kiai Gringsing. Dalam keadaan yang demikian, Raden Rangga telah meninggalkan pertempuran ini atas niat yang baik yang memancar dari dalam dirinya untuk membungkam suara ular itu. Nah, apakah yang demikian ini pernah Pangeran pikirkan? Wajah Pangeran Singasari menjadi tegang. Tetapi ia masih juga membentak. "Aku melihat pertempuran ini dalam keseluruhan." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan getar suara tertahan. "Nah, Pangeran benar. Pangeran memang harus memperhatikan pertempuran dalam keseluruhan. Karena itu, maka seharusnya Pangeran melihat keadaan para prajurit Mataram dalam hubungannya dengan suara ular naga itu." Namun Raden Rangga telah pergi ke dalam goa dan membunuh ular naga itu, sehingga ular naga itu tidak lagi mempengaruhi pertempuran. Nah, karena itu maka Raden Rangga telah terluka parah. Keadaannya memang benar-benar gawat. Namun ia telah menyelamatkan pasukan Mataram. Pangeran harus mengakui, seandainya suara ular itu tidak dihentikan, maka keseimbangan pertempuran pun tidak akan berubah. Pasukan Mataram tidak akan mampu mengimbangi tekanan dari orang-orang Nagaraga yang merasa memiliki kekuatan lebih. Tidak. Orang-orang Nagaraga tidak akan berarti banyak setelah Kiai Nagaraga sendiri terbunuh, jawab Pangeran Singasari dengan wajah yang tegang. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya.
Namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun dipandanginya Pangeran Singasari, justru ketika Pangeran Singasari itu menatapnya dengan sorot mata yang marah. Pandangan mata Kiai Gringsing itu bagaikan menusuk langsung ke dalam dadanya. Seolah-olah Kiai Gringsing itu bertanya kepadanya, "Siapakah yang telah membunuh Kiai Nagaraga?" Perasaan itu telah mencengkam dan meruntuhkan kecongkakan Pangeran Singasari. Meskipun ia berusaha untuk tetap bertahan pada harga dirinya, namun ia tidak dapat menyembunyikan lagi gejolak di dalam dirinya. Karena itu, maka Pangeran Singasari pun kemudian telah memalingkan wajahnya. Dipandanginya Raden Rangga yang dalam keadaan yang parah itu. Ketika perasaannya sedang bergejolak, maka ia pun justru mulai mencemaskan keadaan Raden Rangga. Dalam keadaan yang demikian memang tidak sepantasnya ia menunjukkan sikap yang kasar terhadap anak muda itu, yang justru adalah kemenakannya sendiri. Namun yang lebih penting dari itu adalah satu pengakuan, bahwa yang dilakukan Raden Rangga adalah satu langkah yang besar bagi kepentingan seluruh pasukan Mataram, meskipun ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Betapapun juga hubungan antara seorang paman dan seorang kemenakan telah membuat Pangeran Singasari menjadi gelisah melihat keadaan Raden Rangga, apalagi jika ia pada saatnya harus mempertanggungjawabkannya kepada Panembahan Senapati. "Pangeran," berkata Kiai Gringsing kemudian, "aku masih ingin menyampaikan satu permintaan Raden Rangga." Raden Rangga dalam keadaannya ingin kembali ke Mataram menghadap ayahandanya Panembahan Senapati. "Apakah permintaannya itu berarti bahwa ia harus dibawa ke Mataram secepatnya?" bertanya Pangeran Singasari. "Ya Pangeran," jawab Kiai Gringsing. "Aku harus membawanya ke Mataram secepatnya. Tetapi tentu tidak dengan mengangkatnya di tangan Sabung Sari dan Gelagah Putih." Pangeran Singasari menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Kiai Gringsing. Karena itu, maka katanya, "Baiklah. Aku akan memerintahkan sekelompok prajurit untuk membuat tandu baginya dan mengangkatnya ke Mataram. Tetapi sebaiknya Rangga kembali bersamaku. Akulah yang seharusnya memberikan laporan kepada Kakang Mas Panembahan Senapati." Wajah Kiai Gringsing nampak berkerut. Katanya, Pangeran melihat sendiri keadaan Raden Rangga yang parah itu. Jika ia harus menunggu, kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi atasnya. "Tetapi aku adalah Panglima Pasukan Mataram di sini," berkata Pangeran Singasari. "Akulah yang harus memberikan laporan itu." Raden Rangga mengemban tugasnya sendiri, berkata Kiai Gringsing dengan nada suara yang agak keras. Karena itu, ia berhak memberikan laporan atas namanya sendiri. Sedang permintaanku kepada Pangeran, karena aku tahu Pangeran adalah pamannya. Tetapi jika Pangeran memberikan syarat yang tidak dapat kami terima, maka kami akan membawanya sendiri. "Dan kalian akan menghasut Kakang Mas Panembahan Senapati?" bertanya Pangeran Singasari. "Kami bukan penjilat yang licik," berkata Kiai Gringsing. "Kami akan mengatakan apa yang telah terjadi. Bagaimana Raden Rangga telah mengorbankan diri, dan bagaimana Pangeran berkeberatan memberikan bantuan untuk mengirimkannya segera kembali ke Mataram lebih dahulu karena keadaannya yang parah." Pangeran Singasari menggeretakkan giginya. Namun ia tidak mungkin mengelakkan kenyataan itu. Ia pun tidak mau dibebani tanggung jawab jika terjadi sesuatu atas Raden Rangga. Karena itu, meskipun ia merasa gelisah juga bahwa Raden Rangga akan menghadap Panembahan Senapati lebih dahulu, namun ia pun tidak dapat mencegahnya. Demikianlah, maka pada saat itu pula Pangeran Singasari memerintahkan beberapa orang prajuritnya untuk meninggalkan tugasnya dan melakukan tugas khusus, menyiapkan sebuah tandu sederhana dan kemudian mengantar Raden Rangga kembali ke Mataram, mendahului Pangeran Singasari yang masih harus menyelesaikan beberapa persoalan di Padepokan Nagaraga itu. Raden Rangga yang terluka parah itu ternyata sempat mendengarkan pembicaraan Kiai Gringsing dengan pamandanya Pangeran Singasari sambil tersenyum. Bahkan ia sempat berdesis. Apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh pamanda Pangeran Singasari? Kiai Gringsing telah mendesaknya, desis Gelagah Putih. "Apakah pamanda ingin melihat aku mati di sini?" katanya. Gelagah Putih dan Sabung Sari hampir bersamaan menjawab. "Tentu tidak Raden." Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mendengar keputusan pamandanya untuk memerintahkan beberapa orang prajurit membuat tandu sederhana dan membawanya mendahului pasukan Mataram.
Atas permohonan Kiai Gringsing, maka pada hari itu juga Raden Rangga akan dibawa kembali ke Mataram, meskipun kemudian malam akan turun. Mudah-mudahan aku masih dapat menghadap ayahanda dalam keadaan hidup, berkata Raden Rangga kemudian. Jangan berkata begitu Raden, desis Sabungsari. Keadaan Raden justru berangsur baik. Tetapi rasa-rasanya hari-hariku telah sampai di batas, berkata Raden Rangga pula. Gelagah Putih yang melihat kain putih yang sesobek di tubuh Raden Rangga, serta mengingat mimpinya, menjadi tegang pula. Rasa-rasanya Raden Rangga memang sudah siap untuk menempuh perjalanan yang panjang. Tidak hanya sepanjang batas Mataram, tetapi panjang tanpa batas. Namun demikian Gelagah Putih berkata lemah. Kita tidak dapat mendahului kehendak yang Maha Agung. Yang sudah kehilangan harapan pun akan dapat disembuhkan jika dikehendakinya. Sementara yang sehat segar pun akan dapat dengan tiba-tiba dipanggilnya. Kapan saja dikehendaki. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, kau benar Gelagah Putih. Tidak seorang pun yang dapat mendahului kehendaknya. Tetapi seseorang tidak akan dapat menolak jika isyarat itu telah diberikannya. Apakah kita dapat menangkap isyarat itu dengan pasti? Bertanya Sabungsari. Raden Rangga menggeleng. Katanya, memang tidak. Keterbatasan kemampuan kita memang membuat kita tidak dapat menangkap isyarat dengan pasti. Sabungsari menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu beberapa orang prajurit sedang sibuk membuat tandu yang sederhana dari bambu, yang akan dipergunakan untuk mengangkat Raden Rangga kembali ke Mataram. Menjelang matahari sampai ke batas bukit, tandu itu telah selesai. Beberapa orang prajurit telah ditunjuk untuk ikut dalam kelompok kecil yang akan mendahului Pangeran Singasari dan para prajurit Mataram yang lain. Demikianlah, ketika semuanya sudah siap, maka Pangeran Singasari pun telah mengisyaratkan bahwa Kiai Gringsing dan kelompok kecilnya dapat berangkat mendahului ke Mataram. Kami mengucapkan terima kasih Pangeran, berkata Kiai Gringsing. Pemenuhan keinginan Raden Rangga yang dalam keadaan parah ini mudah-mudahan akan dapat membantu agar keadaannya menjadi semakin baik. Hati-hatilah di jalan, berkata Pangeran Singasari. Mungkin ada sesuatu yang akan menghambat. Kiai Gringsing mengangguk hormat. Katanya, kami akan berhati-hati Pangeran. Ki Jayaraga pun telah minta diri pula. Demikian juga Sabungsari dan Gelagah Putih. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kami, berkata Ki Jayaraga. Pangeran Singasari menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia pun berkata, terima kasih atas bantuan kalian. Agaknya kebijaksanaan Kakang Mas Panembahan Senapati untuk mengirimkan kalian tidak sia-sia. Pangeran Singasari pun telah mendekati Raden Rangga yang sudah duduk di atas tandu bambu yang dibuat dengan sederhana. Sambil menyentuh pundaknya Pangeran Singasari berkata, para prajurit Mataram berterima kasih kepadamu Rangga. Mudah-mudahan kau cepat sembuh. Raden Rangga memandang pamandanya sejenak. Lalu katanya, terima kasih Paman. Aku pun mohon maaf jika aku telah mengecewakan Paman. Bukan hanya selama aku berada di sini, tetapi juga sejak jauh sebelumnya. Kau tidak bersalah Rangga, jawab Pangeran Singasari yang tiba-tiba menjadi terenyuh melihat keadaan Raden Rangga, yang pada tubuhnya terdapat noda-noda yang ditimbulkan karena racun ular yang tajam. Pangeran Singasari termangu-mangu memandang kemanakannya itu. Ketika ia menyentuh tubuh Raden Rangga terasa tubuh itu panas, jauh melampaui panasnya yang wajar. Karena itu, maka Pangeran Singasari mengetahui bahwa di dalam diri Raden Rangga sedang terjadi benturan antara bisa yang sangat kuat yang agaknya telah disemburkan oleh ular naga itu, melawan daya tahan serta penawar racun yang ada di dalam dirinya. Menyadari akan kesulitan pada diri Raden Rangga itu, maka Pangeran Singasari pun berkata, Kiai, silakan segera membawa Rangga kembali. Ia harus segera bertemu dengan ayahandanya, Kakang Mas Panembahan Senapati. Kiai Gringsing dan orang-orang yang bersamanya membawa Raden Rangga ke Mataram itu pun segera minta diri sekali lagi. Meskipun kemudian senja akan segera turun, namun mereka akan tetap menempuh perjalanan menuju ke Mataram. Keberangkatan Raden Rangga menimbulkan kesan tersendiri di hati para prajurit Mataram. Mereka yang semula mendapat gambaran kenakalannya yang luar biasa, tiba-tiba menaruh hormat yang sangat tinggi kepadanya. Demikianlah maka Kiai Gringsing, Ki Jayaraga,
Sabung Sari dan Gelagah Putih telah menempuh perjalanan kembali ke Mataram bersama beberapa orang prajurit yang membantu mereka membawa Raden Rangga. Ternyata para prajurit Mataram itu telah melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Setelah mereka mendengar dan sempat mengurai peristiwa yang terjadi di padepokan itu, maka mereka pun merasa bahwa Raden Rangga telah mengorbankan dirinya untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh prajurit Mataram, justru karena suara ular naga itu. Beberapa orang perwira yang ikut serta kembali ke Mataram pun menganggap bahwa Raden Rangga memang pantas untuk mendapat penghormatan yang tinggi. 8 orang prajurit di antara sejumlah prajurit yang memang tidak banyak jumlahnya yang ikut serta ke Padepokan Nagaraga, telah berada di perjalanan kembali bersama beberapa orang perwira. Mereka bergantian memanggul tandu yang membawa Raden Rangga. Namun Sabung Sari dan Gelagah Putih pun ikut pula membantu mereka memanggul tandu itu. Mereka menyadari bahwa jarak jalan yang akan mereka tempuh terlalu panjang, sehingga jika mereka tidak membantunya, maka para prajurit itu tentu akan menjadi sangat lelah. Karena Sabung Sari yang juga diketahui oleh para perwira Mataram itu bahwa ia seorang perwira prajurit pula yang berada di Jati Anom, maka akhirnya para perwira yang ikut bersama mereka membantu pula berganti-ganti memanggul tandu itu. "Aku minta maaf, bahwa aku telah merepotkan kalian," berkata Raden Rangga itu kepada para perwira. Seorang perwira yang bertugas memimpin kelompok kecil yang membawa Raden Rangga itu menyahut. "Tidak Raden. Yang kami lakukan ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan yang telah Raden lakukan bagi kepentingan kami." Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, para perwira yang ada di dalam sekelompok kecil prajurit Mataram itu sempat menilai orang-orang yang ada di antara mereka. Meskipun sebagian tidak mereka lihat sendiri, tetapi mereka tahu apa yang telah terjadi. Mereka tahu apa yang telah dilakukan oleh Sabung Sari yang seakan-akan telah menyapu lawan dengan sorot matanya. Gelagah Putih yang telah membunuh adik kandung Kiai Nagaraga. Ki Jayaraga adalah orang yang telah menghentikan perlawanan orang kedua di Padepokan Nagaraga, serta orang-orang dari kedua belah pihak pun mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Kiai Gringsing. Perwira yang memimpin sekelompok prajurit Mataram itu menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang yang semula oleh Pangeran Singasari seakan-akan sama sekali tidak dihitung, ternyata mereka seakan-akan justru telah menjadi penentu. Apalagi Raden Rangga. Bahkan akhirnya para prajurit Mataram pun tahu bagaimana terjadinya semacam kabut yang telah menghambat pertempuran di saat-saat pasukan Mataram mengalami kesulitan, adalah oleh Kiai Gringsing. Karena itulah, maka para perwira dan prajurit Mataram dengan senang hati telah melakukan tugas mereka, membawa Raden Rangga di atas tandu yang sederhana kembali Mataram, meskipun perjalanan itu merupakan perjalanan panjang. Tetapi jalan yang mereka tempuh bukannya jalan yang selalu baik dan lapang. Sekali-sekali mereka harus menempuh jalan yang sempit dan kurang baik. Lubang-lubang yang terdapat di tengah-tengah jalan yang menjadi kubangan air di musim hujan. Alur bekas jalan pedati yang rendah. Namun kadang-kadang jalan berbatu-batu kasar dan menyakiti kaki. Kiai Gringsing telah berusaha untuk menempuh jalan yang paling baik yang ada, yang menghubungkan daerah itu dengan Mataram. Namun Kiai Gringsing memang akan menempuh jalan yang tidak melewati Pajang, agar mereka tidak harus singgah. Jika mereka diketahui melewati Pajang tetapi tidak singgah di Istana Pajang, maka Pangeran Benawa akan dapat bertanya-tanya, kenapa mereka tidak mau singgah. Meskipun demikian Kiai Gringsing juga tidak mau menempuh jalan pegunungan yang rumit, karena dengan demikian maka perjalanan mereka akan menjadi terlalu lama. Namun iring-iringan itu tidak dapat berjalan terus semalam suntuk. Bagaimanapun juga para prajurit itu memerlukan waktu untuk beristirahat. Karena itu menjelang tengah malam, Kiai Gringsing yang tanggap akan keadaan para prajurit itu pun telah minta agar Raden Rangga tidak berkeberatan untuk beristirahat beberapa lama. "Silahkan," sahut Raden Rangga. Tentu saja mereka memerlukan waktu untuk beristirahat. Iring-iringan itu pun kemudian mencari tempat yang paling baik untuk beristirahat. Para prajurit yang terdiri dari beberapa orang perwira dan 8 orang prajurit biasa itu pun telah mengatur diri. 2 di antara mereka bergantian untuk tetap berjaga-jaga. Bagaimanapun juga mereka berada di perjalanan, sementara mereka telah membawa seorang putra Panembahan Senapati yang sedang terluka. Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah mengatur diri pula untuk bergantian membantu prajurit yang berjaga-jaga itu, sementara malam tinggal separuh lagi.
Namun malam itu tidak terjadi sesuatu atas iring-iringan itu. Para prajurit dapat beristirahat secukupnya. Baru menjelang fajar mereka bersiap-siap kembali untuk meneruskan perjalanan. Meskipun Kiai Gringsing sadar bahwa perjalanan mereka tentu akan menarik perhatian di perjalanan, tetapi tidak ada pilihan lain baginya. Raden Rangga harus secepat mungkin sampai ke Mataram. Namun pada malam itu juga, laporan tentang hancurnya Nagaraga telah sampai ke telinga seorang tumenggung yang berada di bawah perintah Panembahan Madiun. Demikian Tumenggung Jaya Lukita mendapat laporan itu, maka kemarahannya telah memanjat sampai ke ubun-ubun. Mataram memang gila, geramnya. Menjelang malam, sekelompok kecil pasukan itu kembali ke Mataram membawa seorang yang terluka dengan tandu. Agaknya orang itu adalah orang yang penting, berkata penghubung berkuda itu. Tentu. Jika bukan orang yang sangat penting, maka tidak akan ia dikirim mendahului pasukannya kembali ke Mataram, meskipun seandainya orang itu akan mati sekalipun. Ternyata hanya seorang di antara mereka yang dibawa dengan tandu. Padahal aku yakin, yang terluka tentu bukan hanya seorang, berkata Tumenggung Jaya Lukita. Agaknya memang demikian Ki Tumenggung, jawab penghubung itu. Tumenggung Jaya Lukita termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya. Berapa kekuatan orang-orang yang kembali ke Mataram itu? Hanya sekelompok kecil. Hanya sekitar 20 orang, jawab penghubung itu. Bagus, berkata Tumenggung Jaya Lukita. Aku akan menangkap orang itu. Aku akan dapat menjadikannya tanggungan atau bahkan taruhan. Maksud Ki Tumenggung, bertanya penghubung itu. Aku akan mengirimkan orang-orangku menyusul mereka, berkata Ki Tumenggung. Sekelompok orang-orang berkuda akan aku perintahkan berangkat. Mudah-mudahan mereka akan dapat menemukannya. Bagaimana jika mereka singgah di Pajang, bertanya penghubung itu. Kita akan mencegatnya setelah Pajang. Tetapi mudah-mudahan tidak, jawab Ki Tumenggung. Tetapi apakah orang Ki Tumenggung akan dapat menemukan jalan yang mereka lalui, bertanya penghubung itu. Kau dapat menunjukkan arah. Kemudian berkuda kita menelusuri jejak mereka, jawab Ki Tumenggung. Penghubung itu sama sekali tidak membantah. Ia akan melakukan segala perintah Ki Tumenggung. Sementara itu Ki Tumenggung telah memanggil pembantunya yang paling dipercaya. Ki Lurah Singalui, yang dianggap memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi ketika Ki Tumenggung menyampaikan niatnya, Ki Lurah Singalui justru menjadi ragu-ragu. Dengan nada berat ia bertanya. Ki Tumenggung, apakah kita tidak menyampaikan persoalan ini lebih dahulu kepada Panembahan Madiun? Persoalan yang menyangkut hubungan antara Madiun dan Mataram merupakan persoalan yang sangat gawat. Jika jarak antara Madiun dan Mataram menjadi semakin lebar, maka perang terbuka tidak akan dapat dihindarinya lagi. Kau memang bodoh, geram Ki Tumenggung. Buat apa Madiun berusaha untuk sedikit demi sedikit mengurangi kekuatan Mataram, jika tidak dengan tujuan menghancurkan Mataram sama sekali? Mataram sekarang semisal harimau yang masih sedang tumbuh. Selagi taring-taringnya belum tajam, kita akan membunuhnya. Tetapi bagaimana jika Panembahan Madiun tidak sependapat dengan langkah-langkah yang Ki Tumenggung ambil, bertanya Singalui. Ki Tumenggung menggeram. Katanya, sejak kapan kau menjadi seorang pengecut seperti itu? Sampai sekarang, langkah-langkah kita tidak pernah mendapat teguran dari Panembahan Madiun. Tetapi bukankah kita tidak pernah berbuat langsung membenturkan kekuatan Madiun dengan kekuatan Mataram seperti ini, bertanya Singalui. Di mana otakmu kau simpan? Apakah kau kira pasukan berkuda yang akan aku kirim membawa rontek dan umbul-umbul bahkan tunggul pertanda kebesaran Madiun, bertanya Ki Tumenggung. Benar Ki Tumenggung. Tetapi jika seorang di antara kita tertangkap, maka kita tidak akan dapat ingkar, bahwa Ki Tumenggung memang telah menggerakkan prajurit Madiun. Berbeda dengan langkah-langkah yang kita ambil sekarang. Kita bekerja sama dengan orang-orang dari beberapa perguruan dan padepokan yang akan dapat mengatasnamakan perguruan mereka sendiri. Atau seandainya ada juga yang menyebut-nyebut Madiun, maka hal itu masih juga dapat tidak diakui kebenarannya. Tetapi jika prajurit Madiun, meskipun yang berada di luar kota Madiun itu sendiri, agaknya kita tidak akan dapat mengelak lagi, berkata Ki Lurah Singalui. Ki Tumenggung merenung sejenak. Namun kemudian ia pun menggeram. Tidak seorang pun yang akan tertangkap. Justru kita harus menangkap orang yang dianggap orang penting itu.
Kita akan menjadikan tanggungan untuk memberikan beberapa tuntutan dan tekanan kepada Mataram, atau bagian-bagian dari Mataram. Singaluih termangu-mangu. Namun Ki Tumenggung berkata, tanggung jawabnya ada padaku. Panembahan Madiun akan senang jika kita dapat menangkap seorang yang dianggap penting oleh Mataram. Mungkin orang itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apapun juga. Kecuali itu, maka kita akan dapat membalaskan dendam kekalahan Nagaraga yang besar itu. Ki Tumenggung, sedangkan Nagaraga saja dapat dikalahkan mereka, berkata Ki Singaluih. Tetapi yang menempuh perjalanan itu hanya beberapa orang. Tidak lebih dari 20. Hanya itu. Bukan seluruh pasukan, bentak Ki Tumenggung. Singaluih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa agaknya Ki Tumenggung Jaya Lukita sudah tidak dapat dicegah lagi. Menurut pendapatnya, orang yang dianggap penting itu akan dapat memberikan keuntungan bagi Ki Tumenggung, bahkan bagi Madiun. Nah, apa katamu? Bagaimana jika kau membawa sepasukan prajurit yang jumlahnya berlipat dari prajurit Mataram itu? Bertanya Ki Tumenggung. Ki Singaluih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak pernah merasa gentar melawan musuh yang bagaimanapun juga kuatnya. Bahkan ketika Ki Tumenggung menawarkan untuk membawa prajurit berapa saja yang dikehendaki, ia menjawab, terserah kepada perintah Ki Tumenggung. Baiklah, berkata Ki Tumenggung. Kita harus yakin bahwa kita akan menang. Karena itu aku akan menyertakan dalam pasukanmu 2 orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Orang kembar itu, bertanya Singaluih. Ya. Ki Jaladigda dan Ki Kismadigda. Keduanya adalah orang-orang yang akan dapat meyakinkanmu bahwa kau akan dapat menghancurkan orang-orang Mataram itu. Aku tidak peduli apakah kau akan membunuh semua prajurit Mataram itu. Tetapi yang penting bagiku, orang yang dibawa dengan tandu itu harus kau bawa kemari, siapapun namanya dan derajatnya. Jika ternyata orang itu tidak berarti pula, maka ia akan mengalami nasib lebih buruk dari orang-orang yang telah kalian bunuh di peperangan itu, berkata Ki Tumenggung. Aku tidak menolak 2 orang kembar itu Ki Tumenggung. Tetapi Ki Tumenggung harus berpesan kepada Ki Jaladigda dan Ki Kismadigda, bahwa akulah yang akan memimpin pasukan Madiun ini. Mereka harus tunduk kepada perintahku dan melakukan sebagaimana aku kehendaki. Jika tidak, maka mungkin justru akan terjadi salah langkah. Karena meskipun aku tahu bahwa keduanya memiliki ilmu yang hampir tuntas, namun aku sama sekali tidak silau memandang mereka, berkata Ki Lurah Singaluih. Kau terlalu sombong, geram Ki Tumenggung. Tetapi baiklah. Aku akan memberitahukan kepada keduanya, bahwa kaulah pemimpin pasukan Madiun yang akan memburu orang-orang Mataram itu. Tetapi tidak dalam wujud prajurit Madiun. Kalian akan mengenakan pakaian yang memberikan kesan bahwa kalian adalah orang-orang dari gerombolan yang tidak dikenal. Ki Tumenggung, berkata Ki Singaluih. Pada saatnya aku ingin mendengar sendiri perintah Ki Tumenggung kepada kedua orang kembar itu. Setan kau, geram Ki Tumenggung. Panggil keduanya sekarang. Tidak ada waktu lagi. Kalian memang harus berangkat, karena orang-orang Mataram itu sudah berangkat menjelang senja. Ki Lurah pun kemudian telah memerintahkan orangnya untuk memanggil kedua orang kembar yang menjadi kebanggaan Ki Tumenggung Jaya Lukita, di samping Ki Lurah Singaluih. Namun keduanya bukan merupakan bagian dari kesatuan prajurit Madiun yang berada di bawah pimpinan Ki Tumenggung Jaya Lukita. Tetapi sebenarnya lah kedua orang kembar itu memiliki sumber yang sama dengan Ki Tumenggung sendiri, karena keduanya adalah adik seperguruan dari guru Ki Tumenggung. Ki Lurah Singaluih mengerti akan hal itu. Karena itu sering terjadi benturan antara 2 jalur kekuasaan yang diberikan oleh Ki Tumenggung. Kedua orang yang berdiri di luar pagar keprajuritan itu adalah paman seperguruannya. Sedangkan Ki Lurah Singaluih adalah kepercayaan di bidang tugas-tugas keprajuritannya. Keduanya sering merasa mempunyai hak untuk bertindak atas nama Ki Tumenggung. Sejenak kemudian, maka kedua orang kembar itu telah menemui Ki Tumenggung yang duduk bersama Ki Lurah Singaluih. Dengan singkat Ki Tumenggung memberikan keterangan kepada kedua orang paman gurunya itu. Dengan singkat pula Ki Tumenggung menyampaikan permintaan agar kedua orang paman gurunya itu bersedia berangkat bersama pasukan Madiun. Untuk apa bahwa kami harus menyertai Ki Singaluih, berkata Ki Jaladigda. Bukankah pasukanmu yang ada di sini cukup banyak dan cukup kuat? Kau telah menghimpun kekuatan dari pasukan berkuda dan kau bawa kemari. Bukankah pasukan berkuda itu akan dapat membantu Ki Lurah Singaluih?
Pasukan itu bukan pasukan berkuda yang sebenarnya. Meskipun mereka juga prajurit pilihan, tetapi mereka bukan berasal dari pasukan berkuda. Aku berhasil mengumpulkan kuda sebanyak itu dan memberi kesempatan para prajurit itu berlatih menunggang kuda, jawab Ki Tumenggung. Tetapi setelah berlatih beberapa lama, mereka memang tidak banyak berbeda dengan pasukan berkuda yang sebenarnya, namun kemudian katanya. Tetapi kehadiran paman berdua akan dapat meyakinkan kita, bahwa pasukan Mataram yang hanya berjumlah tidak lebih dari 20 orang itu akan hancur. Hanya 20 orang, bertanya Kikismadigda. Ya. Hanya 20 orang, jawab Ki Tumenggung. Tetapi 20 orang Mataram. Bukan 20 orang padukuhan sebelah, kedua orang kembar itu mengangguk-angguk. Sekilas mereka memandang Ki Singalui. Namun kemudian Ki Tumenggung pun berkata selanjutnya. Paman berdua di bawah pimpinan Ki Lurah Singalui yang akan memegang kendali seluruh pasukan. Agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka paman berdua harus berada di bawah pimpinan tunggal, Ki Lurah Singalui. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian keduanya tertawa. Kikismadigda pun kemudian berkata. Kami di sini mengabdi kepada Ki Tumenggung. Apalagi kami juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut membantu kesulitan-kesulitan Ki Tumenggung, sebagaimana kewajiban orang tua terhadap kemenakannya. Ki Tumenggung termangu-mangu. Ia merasa tidak mendapat jawaban yang pasti dari kedua pamannya. Karena itu, maka ia pun telah mengulanginya. Paman. Yang aku harapkan paman bersedia memenuhi perintahku. Ikut serta dalam perburuan itu dan berada di bawah pimpinan Ki Lurah Singalui. Sudah aku jawab Kikismadigda. Aku akan melakukan semua perintah Ki Tumenggung, karena kami di sini memang menjadi pemomong Ki Tumenggung. Baiklah, berkata Ki Tumenggung Jayalukita. Lalu katanya kepada Ki Singalui. Nah, kau dapat berkemas dan berangkat sekarang, selagi iring-iringan itu belum terlalu jauh. Kau dapat membawa penghubung yang sempat melihat apa yang telah terjadi di padepokan itu, serta sempat berhubungan dengan beberapa orang yang dapat melarikan diri dari padepokan yang dihancurkan oleh orang Mataram itu. Ki Singalui mengangguk hormat. Namun sekali lagi ia berdesis. Ki Tumenggung. Aku akan melakukan perintah ini. Tetapi mohon Ki Tumenggung menghubungi Madiun. Demikian aku berangkat. Aku mohon Ki Tumenggung memerintahkan penghubung berkuda menghadap Panembahan Madiun untuk melaporkan bahwa telah terjadi benturan langsung antara prajurit Madiun dan Mataram, meskipun kami, para prajurit Madiun tidak mempergunakan ciri-ciri keprajuritan kami. Aku yang bertanggung jawab, bentak Ki Tumenggung. Madiun masih juga harus memperhitungkan langkah-langkah yang dapat diambil Pangeran Benawa di Pajang, yang agaknya hubungannya sangat dekat dengan Panembahan Senapati, berkata Ki Singalui pula. Pangeran Benawa kini sedang sakit, geram Ki Tumenggung. Sudahlah. Jangan mengigau. Tugasmu mengambil orang yang dianggap penting oleh orang-orang Mataram itu. Bawa orang itu kepadaku. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya sambil memandang kedua orang kembar itu. Baiklah Ki Tumenggung. Kita semuanya harus segera bersiap. Kedua orang paman guru Ki Tumenggung itu pun berpaling kepadanya. Namun keduanya tidak berkata apapun, meskipun mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksud oleh Ki Lurah itu. Sejenak kemudian, maka Ki Lurah pun telah meninggalkan ruangan itu. Dengan cepat ia memanggil beberapa orang pemimpin kelompok dari pasukannya. Prajurit Madiun yang ditempatkan di sebuah kademangan justru agak jauh dari Madiun. Ki Tumenggung pulalah yang menjadi penghubung antara Madiun dengan Padepokan Nagaraga, atas petunjuk kedua paman gurunya itu. Meskipun Ki Tumenggung mengetahui juga bahwa orang-orang Nagaraga mengalami kegagalan mutlak ketika mengirimkan orang-orangnya ke Mataram, namun ia tidak memperhitungkan bahwa Mataram akan mengirimkan pasukannya ke Nagaraga begitu cepat. Karena jarak antara Nagaraga dan Mataram cukup jauh, sementara belum terjadi satu kerusuhan yang berarti di Mataram, tetapi ternyata bahwa Panembahan Senapati telah mengirimkan pasukan dan menghancurkan Nagaraga. Tindakan yang cepat dan tidak tanggung-tanggung dari Mataram itulah yang dicemaskan oleh Ki Lurah Singalui. Menurut perhitungan Ki Lurah Singalui, jika tiba-tiba saja Mataram menggempur Madiun, apakah Panembahan Madiun sudah siap menghadapi? Tetapi Ki Lurah tidak mau berpikir lebih panjang. Semua tanggung jawab ada pada Ki Tumenggung Jayalukita.
Jika Panembahan Madiun menganggap langkah yang dilakukan itu salah, maka Ki Tumenggunglah yang akan mendapat teguran. Demikianlah, maka sejenak kemudian sekelompok pasukan berkuda telah siap. Atas persetujuan Ki Tumenggung, maka Ki Lurah membawa pasukan 2 kali lipat dari jumlah prajurit Mataram yang diperkirakan oleh penghubung yang menyampaikan laporan. Namun di dalamnya terdapat Ki Lurah Singalwi sendiri dan 2 orang paman guru Ki Tumenggung Jaya Lukita, 2 orang kembar yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ketika semuanya sudah siap, maka iring-iringan itu pun telah meninggalkan padukuhan. Mereka sadar bahwa iring-iringan itu tentu akan mengejutkan orang-orang yang mendengar derap kaki kuda-kuda mereka dan apabila matahari terbit, akan menarik perhatian orang-orang yang menyaksikan. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka sedang melakukan tugas yang penting bagi kepentingan Madiun. Meskipun demikian, Ki Lurah telah membagi pasukannya menjadi 4 kelompok yang tidak terpisah terlalu jauh, sekedar menghindari iring-iringan yang panjang apabila mereka melewati jalan-jalan padukuhan yang agak ramai. Atas petunjuk penghubung yang datang melaporkan peristiwa Nagaraga itu, mereka telah mengambil jalan pintas, yang menurut perhitungan mereka akan dapat memotong jalan iring-iringan yang mereka anggap membawa seorang yang berkedudukan penting di Mataram. Bahkan mungkin justru seorang pangeran atau panglima pasukan yang memimpin sergapan ke Nagaraga itu sendiri. Pada saat-saat iring-iringan yang membawa Raden Rangga ke Mataram beristirahat di malam hari, Ki Lurah Singalwih menyiapkan pasukannya yang kuat. Sementara iring-iringan itu bersiap-siap menjelang fajar, Ki Lurah Singalwih telah berpacu keluar dari sarangnya. Dengan ketajaman penglihatan seorang yang pernah juga menjadi pengembara yang bertualang dari satu tempat ke tempat lain, maka baik Ki Lurah Singalwih maupun kedua orang kembar itu dapat memperhitungkan arah yang harus mereka ambil, sesuai dengan petunjuk dari penghubung yang melaporkan peristiwa Nagaraga itu kepada Ki Tumenggung. Namun Ki Lurah Singalwih juga memperhitungkan kemungkinan prajurit Pajang yang meronda. Mereka tidak boleh bertemu dengan kekuatan Pajang yang akan dapat mengganggu mereka. Jika iring-iringan orang Mataram itu menurut pengamatan jejaknya memasuki daerah Pajang, apalagi daerah perondaan para prajuritnya, maka kita akan langsung menunggu mereka setelah mereka keluar dari Pajang, berkata Ki Lurah Singalwih. Namun menurut orang-orang yang kemudian menjadi petugas untuk mencari jejak orang-orang Mataram bersama penghubung yang melihat keberangkatan orang-orang Mataram, mereka menduga bahwa iring-iringan itu tidak akan melalui Pajang. Ki Lurah Singalwih telah menemukan tempat peristirahatan orang-orang Mataram yang membawa tandu. Kemudian mereka pun telah berusaha menyusulnya. Dengan sedikit bertanya kepada orang-orang yang berada di sepanjang jalan, warung-warung dan orang-orang yang berada di sawah, maka mereka telah menemukan arah untuk menyusul iring-iringan orang Mataram itu. Mereka tidak peduli jika mereka melakukan tindakan di siang hari akan dapat menimbulkan kekisruhan atau bahkan kekacauan. Tujuan mereka hanyalah menangkap dan membawa orang yang dianggap penting itu menghadap Ki Tumenggung Jaya Lukita. Demikianlah, maka Ki Lurah Singalwih telah memacu pasukannya untuk menyusul iring-iringan orang Mataram, sementara matahari pun menjadi semakin tinggi, menggapai puncak langit. Dalam pada itu, perjalanan Kiai Gringsing dengan iring-iringannya perlahan-lahan menyusuri jalan-jalan yang dianggap paling baik menuju ke arah Mataram. Seperti yang direncanakan, maka mereka memang menghindari Pajang, agar mereka tidak usah singgah meskipun hanya semalam. Di sepanjang perjalanan, Raden Rangga memang sedang berjuang melawan kekerasan bisa ular yang dibunuhnya di goa dekat Padepokan Nagaraga. Bisa ular yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kekuatan penawar bisa yang ada pada Raden Rangga ternyata tidak mampu mendorong bisa keluar dari tubuhnya. Bahkan kemampuan pengobatan yang diberikan oleh Kiai Gringsing pun hanya mampu meningkatkan sedikit daya tahannya. Bagaimanapun juga, Raden Rangga benar-benar mengalami kesulitan, berkata Kiai Gringsing kepada Ki Jayaraga hampir berbisik. Ki Jayaraga mengangguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata, kekuatan yang aneh di dalam dirinya tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Kiai, apakah bisa ular itu benar-benar tidak terlawan? Aku menghadapi teka-teki yang belum terjawab, sahut Kiai Gringsing. Ada sesuatu yang mempengaruhi benturan antara kekuatan penawar racun yang dimiliki Raden Rangga dengan ketajaman bisa ular itu. Kekuatan apa menurut Kiai? Bertanya Ki Jayaraga. Raden Rangga sendiri merasa bahwa ia tidak akan dapat mengatasinya. Anak muda itu tiba-tiba telah berubah. Hatinya tidak lagi bergejolak seperti saat-saat sebelumnya, berkata Kiai Gringsing.
Gelagah Putih tidak diizinkannya ketika ia berniat untuk mengambil tongkat Raden Rangga yang tertancap di kepala ular itu, berkata Ki Jayaraga. Aku tidak mengerti, kenapa anak muda itu dapat menjadi demikian berubah sikapnya, desis Kiai Gringsing. Menurut pendapat Gelagah Putih, mimpinya sangat mempengaruhinya. Raden Rangga terlalu percaya kepada mimpi, suara Ki Jayaraga merendah. Memang bagian dari hidupnya adalah mimpinya itu. Ia memiliki ilmu yang tidak dapat dijajagi juga dalam mimpi-mimpinya. Itulah sebabnya, maka ia merasa dirinya terikat kepada isyarat mimpi, berkata Kiai Gringsing kemudian. Ki Jayaraga masih akan mengatakan sesuatu. Tetapi tiba-tiba saja suaranya tertelan kembali di kerongkongan ketika ia mendengar suara tembang. Tidak terlalu keras, tetapi demikian menggetarkan jantung. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga serentak berpaling. Mereka kemudian menyadari bahwa yang mendendangkan tembang itu adalah Raden Rangga yang duduk di atas tandu. Tembang seorang prajurit, desis Ki Jayaraga yang mendengar Raden Rangga berkidung tembang Durma. Satu tembang yang mengungkapkan jiwa seorang kesatria di medan perang. Gelagah Putih dan Sabung Sari yang berjalan di sebelah tandu itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka mendengarkan tembang Durma itu dengan dada yang berdebar-debar. Pada suara tembangnya sama sekali tidak terdengar keluhan, betapapun anak muda itu terluka parah. Tetapi masih bergetar bergairah perjuangan seorang kesatria muda lewat suara tembangnya. Ketika matahari lewat sedikit dari puncak langit, maka suara tembang itu pun menjadi semakin samar. Namun tiba-tiba saja Raden Rangga itu berdesis kepada Gelagah Putih. Apakah kalian tidak merasa lelah? Panasnya bukan main. Sebaiknya kalian beristirahat. Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya, aku akan mengatakannya kepada Kiai Gringsing. Sebenarnya lah bahwa para prajurit Mataram juga merasa letih oleh matahari yang rasa-rasanya bagaikan membakar. Gelagah Putih sendiri, yang meskipun hampir pulih kembali di bawah perawatan Kiai Gringsing, namun luka-lukanya kadang-kadang masih terasa pedih. Sehingga dengan demikian, maka agaknya ada juga baiknya iring-iringan itu beristirahat beberapa saat. Ketika Gelagah Putih menyampaikan hai itu kepada Kiai Gringsing, maka Kiai Gringsing memang tidak berkeberatan. Ia pun kemudian bersama Ki Jayaraga mencari tempat yang paling baik untuk beristirahat sambil mengisyaratkan agar iring-iringan itu memperlambat perjalanan mereka yang memang sudah lambat itu. Akhirnya Kiai Gringsing menemukan pategalan yang baru saja dipetik hasil tanamannya di sela-sela beberapa jenis pohon buah-buahan. Nampaknya pategalan ini ditanami padi gagah, berkata Kiai Gringsing. Kita dapat beristirahat di bawah pepohonan yang rimbun itu, berkata Ki Jayaraga. Untunglah pohon buah-buahan itu tidak sedang berbuah, sehingga kita tidak akan dituduh mencuri buah-buahan apapun juga. Tetapi pohon kelapa itu, desis Kiai Gringsing. Jika kita mencuri kelapa muda, tentu ada bekasnya, jawab Ki Jayaraga. Baiklah, sahut Kiai Gringsing kemudian. Kita akan beristirahat di sini. Hanya sebentar. Dan kita tidak merusak pategalan ini. Demikianlah, keduanya kemudian telah menghentikan iring-iringan yang kemudian menyusul mereka. Iring-iringan itu pun kemudian telah berhenti. Tandu sederhana yang membawa Raden Rangga itu pun telah diletakkan di tempat yang sejuk, dibayangi oleh sebatang pohon nangka yang berdaun rimbun. Sementara itu yang lain pun telah menebar pula. Namun perwira yang memimpin para prajurit Mataram itu telah memerintahkan agar mereka tidak merusakkan tanaman di pategalan itu. Ternyata para prajurit memang merasa haus. Mereka masih dapat minum air yang mereka bawa sebagai bekal di dalam impes mereka. Namun ketika tidak dengan sengaja mereka memandang kelapa muda yang bergayutan pada tangkainya, maka air di dalam impes mereka rasa-rasanya tidak dapat lagi mengobati perasaan haus yang membakar kerongkongan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani memetik buah kelapa muda itu. Namun dalam pada itu, selagi para prajurit itu terkantuk-kantuk di bawah sejuknya dedaunan yang melindungi mereka dari sengatan teriknya matahari, maka dua orang yang agaknya ayah beranak telah datang dengan ragu-ragu mendekati mereka. Agaknya kedua orang itu adalah pemilik pategalan itu. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga lah yang kemudian menyongsong kedua orang itu untuk memberikan penjelasan, jika keduanya memang mempersoalkan kehadiran mereka. Sebenarnya lah kedua orang itu memang menanyakan tentang sekelompok orang yang berhenti di pategalan mereka.
Dengan sangat berhati-hati Kiai Gringsing menjelaskan bahwa mereka adalah prajurit Mataram yang sedang dalam perjalanan kembali ke Mataram, membawa seorang di antara mereka yang sedang sakit. Dari manakah iring-iringan prajurit ini? Bertanya orang yang tertua di antara mereka. Apakah iring-iringan ini baru kembali dari medan perang? Jika demikian Mataram telah berperang melawan mana dan siapa? Tidak Kisanak, berkata Kiai Gringsing. Kami tidak kembali dari peperangan. Kami kembali dari perjalanan keliling biasa untuk mengamati daerah Mataram yang terletak di tempat yang agak jauh. Di perjalanan seorang di antara kami telah sakit, sehingga kami terpaksa membawanya dengan tandu. Ternyata kedua orang ayah dan anak laki-lakinya itu sama sekali tidak berkeberatan memberikan pategalannya sebagaimana tempat untuk beristirahat. Bahkan yang muda di antara mereka tiba-tiba saja bertanya, "Apakah kalian memerlukan kelapa muda yang barangkali dapat menjadi penawar haus?" Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya, "Terima kasih Kisanak." Tentu para prajurit akan bergembira sekali mendengar tawaran Kisanak itu. "Ah," desis anak muda itu. "Hanya kelapa muda." Ketika anak muda itu kemudian mengambil beberapa buah kelapa muda di pategalan itu, maka para prajurit itu pun menjadi gembira sekali. Rasa-rasanya haus mereka pun telah diobati. Bahkan Raden Rangga pun telah minum pula kelapa muda, dan dipilihnya kelapa muda yang bersabut berwarna hijau. "Nah, silahkan," berkata kedua orang itu. "Beristirahatlah sepuasnya. Kami akan kembali pulang." "Terima kasih Kisanak. Nanti pada saatnya kami akan mohon diri," berkata Kiai Gringsing. "Selamat jalan. Jika ada yang kalian perlukan dan dapat kalian ambil di pategalan ini, ambillah," berkata yang tua. "Terima kasih Kisanak," jawab Kiai Gringsing beberapa kali. Ternyata pemilik pategalan itu adalah orang yang sangat baik. Namun dalam pada itu, sebelum kedua orang itu menjadi semakin jauh dari pategalan, dua orang berkuda telah melewati pategalan itu. Beberapa langkah dari tempat para prajurit Mataram beristirahat, kedua orang berkuda itu telah memperlambat derap kaki kudanya. Mereka lewat di jalan di depan pategalan itu tanpa berhenti. Tetapi kedua orang penunggangnya dengan seksama tengah memperhatikan orang-orang yang berada di pategalan. Semula orang-orang yang sedang beristirahat itu tidak menghiraukan mereka. Adalah wajar jika orang-orang lewat telah tertarik perhatiannya kepada para prajurit Mataram yang berada di pategalan. Namun ternyata bahwa kedua penunggang kuda itu telah menyusul kedua orang yang keluar dari pategalan itu. Demikian mereka berada di sebelahnya, maka kedua penunggang kuda itu pun telah meloncat turun. Kedua orang pemilik pategalan itu termangu-mangu. Sementara itu salah seorang penunggang kuda itu pun bertanya, "Siapakah mereka yang ada di pategalan itu?" Tanpa berprasangka sedikit pun, yang tua di antaranya menjawab, "Mereka adalah orang-orang Mataram." "Apa yang telah mereka lakukan di pategalan itu?" bertanya yang seorang. "Mereka sekedar beristirahat," jawab yang tua di antara dua orang itu. "Ada yang naik tandu?" bertanya orang berkuda itu. "Siapakah mereka yang ada di pategalan itu?" "Ya, aku memang melihat," jawab pemilik pategalan itu. "Siapa?" desak salah seorang di antara kedua orang berkuda itu. Pemilik pategalan itu menggeleng. Jawabnya, "Aku tidak tahu. Ketika aku datang, mereka telah berada di pategalanku. Aku tidak bertanya terlalu banyak." "Kau biarkan mereka beristirahat dan merusakkan pategalanmu," berkata orang berkuda itu. Kedua orang pemilik pategalan itu termangu-mangu. Anak laki-laki pemilik pategalan itu berkata hampir di luar sadar, "Mereka tidak merusak pategalan kami. Mereka hanya sekedar beristirahat saja." Para penunggang kuda itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Baiklah. Kami akan meneruskan perjalanan." Kedua orang ayah dan anak pemilik pategalan itu menjadi heran. Kedua orang berkuda yang akan meneruskan perjalanan itu justru telah memutar kudanya dan menempuh jalan kembali. Tetapi keduanya kemudian tidak menghiraukannya. Mereka merasa tidak berkepentingan sama sekali dengan kedua orang penunggang kuda itu. Namun berbeda dengan orang-orang Mataram yang sedang beristirahat. Ketika beberapa orang di antara mereka melihat kedua orang penunggang kuda itu menyusuri jalan kembali, maka ketajaman panggraita mereka sebagai prajurit pun telah memperingatkan mereka bahwa sesuatu mungkin akan terjadi.
Pemimpin yang bertanggung jawab atas para prajurit Mataram juga melihat kedua orang berkuda itu kembali. Bahkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bersiaplah, perintah Senapati itu. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Tetapi kalian adalah prajurit-prajurit Mataram yang sedang mengemban tugas atas nama Mataram, para prajurit pun segera bersiaga. Namun mereka tidak menunjukkan kegelisahan sama sekali. Sebagai prajurit yang telah berpengalaman, maka mereka dengan tenang menghadapi setiap persoalan. Gelagah Putih pun ternyata mengetahui pula akan kesiagaan itu. Ketika senapati prajurit Mataram itu mendekati Raden Rangga yang masih tetap duduk di atas tandu untuk memberikan laporan tentang hal itu, maka Gelagah Putih pun berkata, "Pategalan ini agaknya akan menjadi rusak." "Ya," desis senapati itu. "Tetapi bukan salah kita." Raden Rangga yang lemah itu sempat pula bertanya, "Apakah kau yakin bahwa sesuatu akan terjadi?" "Panggraitaku mengatakan demikian Raden," jawab senapati itu. Agaknya Raden juga melihat dua orang berkuda yang mondar-mandir itu. "Ya. Aku pun menduga bahwa mereka berniat buruk. Tetapi sebaiknya kalian berada di bibir Pategalan, sehingga Pategalan ini tidak terlalu banyak mengalami kerusakan," berkata Raden Rangga kemudian. Senapati itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Aku akan menemui Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga." "Sabung Sari ada bersama mereka," berkata Gelagah Putih. Senapati itu pun kemudian pergi menemui Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga yang sedang berbincang dengan Sabung Sari agak jauh di dalam Pategalan, di bawah sebatang pohon kluih yang besar. Agaknya Sabung Sari telah mencari angkup kluih yang dapat dipergunakan untuk membuat kerangka keris menjadi semakin mengkilap. Ternyata bahwa ketiga orang itu sedang berbicara pula tentang dua ekor kuda yang lewat dan yang kemudian menyusuri jalan kembali. "Kita memang harus bersiap," berkata Kiai Gringsing. "Bagaimana dengan luka-luka di tubuh Kiai berdua?" bertanya senapati itu. "Sudah tidak banyak pengaruhnya lagi," berkata Kiai Gringsing. Namun ia pun kemudian berdesis. Mudah-mudahan Gelagah Putih pun telah menjadi semakin baik pula, jika memang harus terjadi sesuatu. Senapati itu pun menjadi semakin yakin, bahwa sesuatu memang akan terjadi. Karena itu, maka ia pun telah mengatur para prajuritnya. Dua orang telah diperintahkannya untuk mengamati jalan di sebelah Pategalan itu, sementara yang lain bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Raden Rangga masih juga sempat bertanya kepada Gelagah Putih. "Bagaimana dengan luka-lukamu?" "Tidak apa-apa Raden. Memang terasa masih pedih jika tersentuh keringat. Tetapi rasa sakit itu akan dapat diatasi," jawab Gelagah Putih. Raden Rangga mengangguk-angguk. Ia melihat kesibukan para prajurit meskipun tidak nampak kegelisahan. Dua orang di antara mereka telah berada di pinggir jalan untuk mengamati keadaan. Senapati yang memimpin pasukan itu pun kemudian menghampiri Raden Rangga lagi sambil berdesis. "Sebaiknya Raden tetap berada di sini. Dua orang perwira akan menjaga Raden. Raden sendiri jangan bergerak-gerak agar keadaan Raden tidak menjadi semakin gawat." Raden Rangga tersenyum. Jawabnya, "Baiklah. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku memang tidak mampu lagi berbuat sesuatu sekarang ini. Biarlah Gelagah Putih saja yang mengawani aku di sini bersama Sabung Sari." Senapati itu mengangguk-angguk. Sementara Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga mendekatinya pula sambil berdesis. "Raden, agaknya perjalanan kita tidak selancar yang kita duga." "Ya Kiai. Tetapi mudah-mudahan tidak terlalu pahit," berkata Raden Rangga. "Aku telah minta agar Gelagah Putih dan Sabung Sari mengawani aku di sini." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya kepada Sabung Sari, "Kau di sini Nger." Raden Rangga memerlukan kawan berbincang. Raden Rangga tersenyum. Katanya, "Sebaiknya Kiai berterus terang. Aku memerlukan perlindungan dalam keadaan seperti ini." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun pembicaraan mereka pun telah terputus. Prajurit yang berada di pinggir jalan telah memberikan isyarat. Senapati yang memimpin pasukan kecil Mataram itu pun segera berlari menemui mereka. Ketika keduanya menunjuk ke kejauhan, maka jantung senapati itu pun berdebar-debar pula. Dilihatnya sekelompok pasukan berkuda yang berkekuatan jauh lebih banyak dari prajurit-prajuritnya.
Baiklah, geram Senapati itu. Kita harus menghancurkan mereka. Tiba-tiba saja Senapati itu telah meneriakkan aba-aba. Para prajurit pun telah berloncatan menepi. Mereka berusaha untuk bertempur di luar pategalan, agar pategalan itu tidak menjadi rusak. Tetapi lawan kita adalah pasukan berkuda, desis Senapati yang memimpin pasukan Mataram itu. Jika perlu pategalan ini kita biarkan menjadi rusak. Kita akan menggantinya. Di antara pepohonan, kuda-kuda itu tidak akan dapat banyak bergerak. Tetapi di tempat yang kosong, maka kita akan menjadi sasaran mereka yang lunak. Mereka akan menyambar dengan kuda-kuda mereka sambil mengayunkan pedang. Sementara kita tidak banyak dapat berbuat. Sedangkan jumlah mereka agak berlipat dari jumlah kita. Para perwira dan prajurit Mataram itu mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan Senapatinya. Jika pategalan itu harus rusak, maka apa boleh buat? Senapati itu pun kemudian dengan cepat telah melaporkan kepada Raden Rangga apa yang mungkin akan terjadi. 4 orang prajurit telah mengangkatnya dan menempatkannya di bawah sebatang pohon yang rimbun, lebih jauh ke dalam pategalan itu. Pategalan ini memang akan rusak Raden, berkata Senapati itu. Tetapi kami akan menggantinya. Untunglah bahwa padi gagah sudah dipetik, sehingga hanya batang-batang perdu sajalah yang akan rusak. Apa boleh buat, berkata Raden Rangga. Berhati-hatilah. Aku tidak dapat membantumu. Justru Raden jangan berbuat sesuatu, berkata Senapati itu pula. Raden Rangga mengangguk kecil. Dalam pada itu, maka para prajurit Mataram pun telah bersiap sepenuhnya. Demikian pula Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga. Keduanya ikut bertanggung jawab atas keselamatan Raden Rangga. Bahkan beban itu seakan-akan berada di pundak Kiai Gringsing, sebagaimana ia merasa bertanggung jawab untuk menemukan anak muda itu bersama Gelagah Putih. Aku harus membawanya dalam keadaan itu menghadap ayahandanya, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Sehingga orang tua itu telah bertekad untuk bertahan sepenuh kemampuannya. Kemampuan seorang yang berilmu sangat tinggi. Kepada Ki Jayaraga ia berkata, Raden Rangga harus sempat sampai ke Mataram. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berdesis. Gelagah Putih dan Sabung Sari akan melindunginya. Meskipun Gelagah Putih terluka, tetapi ia masih memiliki kemampuan sepenuhnya. Kiai telah menyembuhkannya. Kiai Gringsing tidak menyahut. Tetapi dipandanginya debu yang mengepul, semakin lama semakin dekat. Namun iring-iringan itu berhenti beberapa puluh langkah dari sudut pategalan. Hanya 3 ekor kuda dengan penunggangnya yang kemudian mendekati para prajurit Mataram yang sudah bersiap itu. Kuda itu pun berhenti beberapa langkah di hadapan para prajurit Mataram. Tanpa turun dari kudanya, pemimpin pasukan berkuda yang bernama Ki Lurah Singaluih itu pun berkata lantang. Apakah kalian para prajurit dari Mataram? Ya, sahut Senapati prajurit Mataram tegas. Kau siapa? Kami adalah keluarga Nagaraga yang padepokannya kau rusakkan. Berikan kepada kami orang yang kalian bawa dengan tandu itu. Dengan demikian kami tidak akan mengganggu kelompok kecil kalian. Orang itu akan menjadi tawanan kami, jawab Ki Lurah Singaluih. Senapati dari Mataram itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah kau tahu, siapakah yang kami bawa dengan tandu itu? Ki Lurah Singaluih terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun ia pun kemudian menjawab, aku tidak peduli, siapakah orang yang kau bawa dengan tandu itu. Tetapi ia tentu salah seorang di antara mereka yang bertanggung jawab atas serangan Mataram terhadap padepokan Nagaraga. Tetapi Senapati Mataram itu menjawab, kau salah Kisanak. Orang yang dibawa dengan tandu itu justru orang yang paling tidak disukai oleh Panglima prajurit Mataram. Aku harus membawanya kembali ke Mataram dan menghadapkannya kepada Panembahan Senapati untuk diadili, karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya selama pasukan Mataram menghancurkan padepokan Nagaraga. Ki Lurah Singaluih mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpikir. Namun kemudian katanya, omong kosong. Orang itu tentu seorang yang penting. Jika ia orang yang dianggap bersalah, maka ia tentu tidak akan mendapat kesempatan pertama kembali ke Mataram dengan duduk di atas tandu. Oh, jadi kau telah membuat cerita tersendiri tentang orang itu, berkata Senapati dari Mataram itu. Terserahlah bagaimana kau menyebutnya.
Tetapi bagi kami orang itu adalah seorang tawanan, meskipun dari antara kami sendiri. Bukan salah seorang dari para pengikut Nagaraga yang dapat kami tangkap. Ternyata orang-orang Mataram cukup licik. Orang-orang Nagaraga telah hampir tumpas, meskipun ada juga yang berhasil melarikan diri. Dan kini kau tidak mengakui bahwa orang yang kau bawa itu adalah salah seorang di antara mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian orang-orang Nagaraga itu, berkata Ki Lurah Singalui. Sudah aku katakan. Terserah bagaimana kau menyebutnya, jawab Senapati Mataram itu. Aku tidak peduli siapapun orang itu. Tetapi aku akan mengambilnya dan membawanya sebagai tawanan kami. Ia harus bertanggung jawab atas kematian yang tidak terhitung di Padepokan Nagaraga, berkata Ki Lurah Singalui. Kematian yang bagaimana yang kau maksud? Apakah kau tidak tahu bahwa di dalam pertempuran orang memang dapat mati, bertanya Senapati Mataram. Persetan, geram Ki Lurah Singalui. Kau tahu bahwa aku membawa pasukan jauh lebih banyak dari orang-orangmu. Sementara itu 2 orang di antara kami adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Nah, yang manakah yang kau pilih? Kalian akan kami binasakan sebagaimana kalian membinasakan orang-orang Padepokan Nagaraga, atau kau serahkan saja orang yang kau bawa dengan tandu itu, hei? Kau bukan orang Nagaraga, tiba-tiba Senapati Mataram itu menggeram. Jangan mencoba mengelabuhi kami. Ki Lurah Singalui memandang Senapati Mataram itu dengan tajamnya. Dengan geram ia bertanya. Kenapa kau beranggapan seperti itu? Orang-orang Nagaraga yang merasa telah kami hancurkan akan mendendam. Mereka tidak akan dengan baik hati sekedar minta orang yang kami bawa dengan tandu itu. Tetapi jika benar kau orang Nagaraga, maka kau tentu akan menghancurkan kami sebagaimana kami menghancurkan Padepokan Nagaraga. Sikapmu ternyata meragukan. Apalagi jika kau merasa terlalu kuat buat kami, jawab Senapati Mataram itu. Persetan, bentak Ki Singalui. Itulah perbedaan antara kami dan orang-orang Mataram yang tidak kenal perikemanusiaan. Kami hanya memerlukan orang-orang yang benar-benar penting bagi kami dan membiarkan yang lain selamat, meskipun kami yakin akan dapat menghancurkan kalian. Kau tentu dari lingkungan baru yang utuh dan belum merasa kami lukai. Meskipun mungkin benar kalian berdiri satu sisi dengan orang-orang Nagaraga, jawab Senapati Mataram itu pula. Kau jangan mengigau, geram Ki Lurah Singalui. Lalu, sekarang serahkan orang itu. Kami memang tidak akan mengganggu kalian. Kembalilah ke Mataram dan katakan bahwa seorang di antara senapati terpenting yang menggempur Nagaraga telah ditangkap oleh orang-orang Nagaraga. Senapati itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, dilihatnya Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga berdiri di belakangnya. Meskipun ia adalah senapati yang memiliki pengalaman yang sangat luas dan tidak pernah merasa gentar di pertempuran yang bagaimanapun dahsyatnya, namun kehadiran kedua orang tua itu di belakangnya, rasa-rasanya menambah hatinya menjadi semakin mapan. Kemudian senapati itu pun berkata, Kisanak, seperti yang sudah aku katakan bahwa aku harus menyerahkan orang itu kepada Panembahan Senapati. Karena itu, aku harus melakukannya dengan sebaik-baiknya, agar jika Panglima Pasukan Mataram, kelak kembali, aku tidak digantungnya di alun-alun. Karena itu, seandainya aku harus memilih jalan kematian, maka aku memilih mati di pertempuran ini, daripada aku harus digantung dan menjadi pengewan-ewan di Mataram sebagai seorang senapati yang berkhianat. Setan, geram Ki Singalui. Sekali lagi aku beri kau kesempatan. Tetapi jika kesempatan ini tidak kau pergunakan maka aku akan memberikan perintah kepada orang-orangku. Pasukan berkuda yang perkasa. Apakah Padepokan Nagaraga memiliki pasukan berkuda? Bertanya senapati itu. Cukup, bentak Ki Lurah Singalui. Jawab pertanyaanku. Kau serahkan atau tidak? Senapati yang memimpin pasukan itu termangu-mangu sejenak. Ia sempat berpaling kepada Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga. Hampir berbareng keduanya telah mengangguk sebagai isyarat, bahwa agaknya memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan itu selain bertahan. Ketika senapati itu kemudian mengedarkan pandangan matanya kepada para perwira dan prajurit, maka rasa-rasanya mereka sudah bersiap. Para perwira dan prajurit itu memang akan bertempur di Pategalan. Pepohonan yang terdapat di Pategalan akan dapat menghambat kuda-kuda yang berlari menyambar-nyambar. Senapati itu masih juga sempat menarik nafas dalam-dalam ketika Singalui membentaknya. Cepat, jawab,
Senapati itu pun mengangkat wajah sambil menjawab. Sayang Kisanak. Aku tidak dapat menyerahkan orang itu kepadamu, apapun yang akan terjadi. Iblis kau. Apakah kau tidak sayang kepada nyawamu? Bertanya Singalui. Aku sayang kepada nyawaku, jawab senapati itu. Karena itu akan aku pertahankan dengan segenap kemampuanku. Gigi Kilurah Singalui gemeretak menahan marah. Ia pun kemudian telah memutar kudanya diikuti oleh kedua orang yang lain yang bersamanya mendekati para prajurit Mataram. Tiba-tiba kuda-kuda itu bagaikan meloncat berlari menuju ke induk pasukannya. Tetapi para perwira dan prajurit Mataram pun mengetahui bahwa sebentar lagi serangan dari pasukan berkuda itu akan datang bagaikan arus banjir bandang. Bersambung ke bab 326. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.